5146. Yelf adalah pria yang sangat percaya diri, tetapi kali ini ketika dia bangun, dia selalu mendengar tentang Lu-Ming, semua tentang kejeniusan, kejahatan, dan sebagainya Lu-Ming. Jika kamu bangga padanya, kamu tidak akan menerimanya. Itu hanya orang yang terlambat. Dia ingin melihat seberapa kuat Lu-Ming. Dalam Perang Dunia Pertama, dia tidak kalah percaya diri dari yang lain. Pistol ajaib, Lu-Ming memberikannya kepadaku, aku secara pribadi membunuhnya, balas dendam untuk putraku. Pada saat ini, ras surgawi dan manusia lainnya keluar, dan nafas yang kuat memaksa Lu-Ming pergi. Anakmu. Lu-Ming menatap Tianren. Ya, anakku Yeling Tianshu dibunuh olehmu, Lu-Ming. Hari ini, aku akan memotongmu berkeping-keping, memenjarakan jiwamu dan menyiksamu selamanya. Ayah dari Yeling Tianshu, Yeling Gan, memiliki wajah penuh kebencian. Jadi kau adalah ayah dari orang itu. Lu-Ming tiba-tiba menyadari. Ketika dia memasuki reruntuhan alam semesta untuk pertama kalinya, dia dikejar oleh monster muda yang hampa, dan kemudian dia secara keliru memasuki benua langit. Dengan sekelompok ahli, Yeling Tianshu menjaga benua Tianxing, berusaha merebut tangan kanan raja. Namun pada akhirnya, dia dibunuh oleh Lu-Ming. Setelah membunuh Yeling Tianshu, Yeling Ganliu pernah mengejar Lu-Ming, tetapi Lu-Ming akhirnya lolos. Kali ini, akhirnya. Tidak perlu bicara omong kosong. Kalian berdua bisa pergi bersama. Lu-Ming berkata dengan lemah. Membunuh. Ketika Yeling Ganliu melihat Lu-Ming, dia tidak bisa menahannya. Memikirkan suara, wajah, dan senyum Yeling Tianshu, dia ingin membuat Lu-Ming frustrasi. Dia melangkah keluar dengan satu langkah. Tubuhnya seperti Goshao. Dia menyerang Lu-Ming. Dia merendahkan. Tombak emasnya menembus alis Lu-Ming. Pada saat yang sama, senjata ajaib Yeling juga ditembakkan. Setelah Ganliu Yeling, dia menikam Lu-Ming di tengah alisnya. Mengaum. Lu-Ming tiba-tiba meraung, seperti pemulihan binatang raksasa. Suara mengerikan keluar dari mulut Lu-Ming dan bergegas ke Yeling Ganliu. Yeling Ganliu sepertinya terkena palu besar. Dia membuat suara patah tulang. Dia mundur tiba-tiba dan memuntahkan darah. Kemudian, Lu-Ming mengulurkan tangan untuk mengambil tombak emas dari senjata ajaib Yelf, dan membiarkan tombak emas itu berhenti di udara, tidak bisa bergerak. Pupil senjata Yelf tiba-tiba melebar, dan matanya penuh dengan warna dan kengerian yang luar biasa. Daya juang Yeling Ganliu sangat jelas. Meskipun bakat Tianren tidak sebaik dia, kekuatan bertarungnya tidak akan melemah setelah bertahun-tahun berkultivasi. Namun, dia terluka parah oleh Lu-Ming. Dia hampir mati ketakutan, dan dia merasakan hawa dingin yang konstan di hatinya. Bagaimanapun, dia sangat manusiawi. Dia langsung mengambil keputusan, meninggalkan senjatanya dan mundur dengan tiba-tiba. Dia ingin menjauh dari Lu-Ming secepat mungkin. 4 dewa besar bersembunyi di kegelapan. Begitu 4 dewa besar bergerak, dia akan aman. Ingin pergi. Lu-Ming menunjukkan senyum mencibir di sudut mulutnya. Dengan kekuatan telapak tangannya dan suara tombak emas, dia terbang ke senjata Yelf, 2 kali lebih cepat dari senjata Yelf sebelumnya. Tuhan selamatkan aku. Pistol Yelf meraung, wajahnya berkerut ketakutan. Sebab, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menghindar, dikunci oleh mesin gas yang mengerikan. Terkena tembakan ini, dia mati. Binatang jahat, cari kematian. Kamu berani. Ada beberapa raungan dari langit. Kemudian, segel ungu dan emas jatuh pada Lu-Ming. Kekuatan segel Zijin sangat menakutkan. Itu menembus kehampaan, mengubah kehampaan menjadi kekacauan dan menghancurkan Lu-Ming. Tangan besar lainnya keluar dan meraih tombak emas, mencoba menghentikannya. Tetapi pada saat ini, Lu-Ming tiba-tiba mendorong tangannya, dan aliran tabu mengalir ke tombak emas, yang membuat kecepatan tombak emas melambung dan mengenai senjata Yelf. Posisi ekor senjata, pukul senjata Yelf, badan senjata Yelf seperti gelembung, sentuh semburan terbuka. Bahkan jeritan tidak keluar, senjata Yelf God mati total, bahkan jiwa tidak melarikan diri. Lu-Ming, bagaimanapun, mengambil waktu, mundur sedikit dan menghindari Zijin Tianyin. Bum-bum. Saat berikutnya, 4 sudut Lu-Ming, ada 4 nafas yang mengerikan. Keempat dewa muncul dengan mata dingin. Di bawah mata mereka, Lu-Ming membunuh senjata Yelf. Dia pantas mati. Lu-Ming, kekuatanmu di luar dugaan kami, tapi bagaimanapun juga itu tidak berguna. Hari ini kamu akan mati. Crab Myrtle mata Tuhan terbuka dan tertutup, penuh dengan pembunuhan dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku jika kamu membuat medan terlarang sehingga aku tidak bisa menggunakan tentara abadi? Itulah yang dipikirkan oleh keenam lelaki tua itu sebelumnya, dan mereka semua mati. Lu-Ming tersenyum tipis. Apa katamu? 4 murid dewa besar seorang psikiater, di dalam hati memiliki semacam firasat buruk.
Kamu harus tahu pembawa dari susunan serangan gabungan. Dengan lambaian tangan Luming, satu set pembawa susunan serangan gabungan muncul, yang ditinggalkan oleh 6 tetua umat manusia kemarin lusa. Kamu. Bagaimana mungkin? Keempat dewa itu hampir melompat. Tentu saja, mereka dapat mengenali bahwa ini adalah pembawa susunan serangan gabungan 6 lelaki tua. Bagaimana mungkin hal yang begitu berharga jatuh ke tangan Luming? Hanya ada satu penjelasan. Keenam tetua sudah mati. Namun, kekuatan bertarung keenam lelaki tua itu luar biasa. Jika mereka bertarung sendirian, meskipun mereka tidak sebaik mereka, mereka tidak akan berjauhan. Terlebih lagi, 6 lelaki tua, yang memiliki bidang terlarang dan susunan serangan bersama, bagaimana mereka bisa mati? Dibunuh oleh Luming. Apakah Luming memiliki kekuatan seperti itu? Kembali. 4 dewa besar adalah orang-orang yang sangat menentukan. Hal-hal di luar harapan mereka. Mereka mengaum dengan tegas, dan pada saat yang sama, mereka bergegas ke kejauhan dan berencana untuk mundur. Karena Luming telah bertemu dengan 6 lelaki tua dan berani datang ke sini sendirian, dia sangat yakin bahwa segala sesuatunya berada di luar kendali mereka. Dia harus mundur dulu. Bola, tidakkah kamu ingin mencoba tanganmu? 2 di antaranya untukmu. Lu Mingdao. Baiklah. Bola terbang dengan penuh semangat, tubuhnya menggeliat dengan cepat dan berubah menjadi pedang. Ini seperti Wang Peijian. Wah. Bola menerobos kehampaan dan memotong langsung ke salah satu dewa, Dewa Mimpi. Ketika mencapai kecepatan ekstrim, itu hanya berkedip dan mengejar Dewa Mimpi. Dream God terkejut, hanya bisa menghentikan tangan penuh, memainkan gerakan membunuh. Pada saat yang sama, energi tak terlihat menyebar, bola diselimuti. Energi semacam ini sangat misterius, dan makhluk lain akan jatuh ke dalam mimpi, bahkan jika mereka tidak bisa, mereka juga akan memiliki ilusi. Tapi itu tidak berhasil untuk bola. Dengan suara pedang, cahaya pedang melonjak, menerangi langit berbintang dan menghancurkan semua rintangan. Uff. Tubuh Dewa Mimpi kaku di udara, kamu bisa lihat, alisnya pertama kali muncul noda darah, dan kemudian noda darah ini menyebar ke seluruh tubuh. Nafas hidupnya, dalam sekejap mata menghilang sepenuhnya. Matanya begitu besar sehingga dia tidak bisa mempercayainya sampai dia meninggal. Dia adalah kepala istana surgawi dan dibunuh oleh suatu gerakan. 5147. Bola menghantam Dewa Mimpi dengan satu gerakan. Dia sangat gembira dan puas dengan kekuatannya. Kemudian pedang itu melintas dan dia mengejar dewa lain. Dewa lain, Dewa Hongmeng, melihat mimpi yang dibunuh dewa dalam keseluruhan proses. Pada saat ini, dia meraung nyeri dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Ini tidak sebaik seorang prajurit. Untuk mencapai kultivasi dan posisinya, orang lebih takut mati daripada orang biasa. Itu karena dia tidak menemukan apapun yang dapat mengancam hidupnya. Begitu dia bertemu, pikirannya akan melompat sepenuhnya, seperti sekarang. Dia meraung, dan ketika dia mencoba yang terbaik untuk terbang, dia juga mencoba yang terbaik untuk menyerang, mencoba menghentikan bola. Tapi itu tidak berguna. Setelah Wang Changjian mengubah bola menjadi seorang pria, kekuatan serangannya terlalu kuat. Dia tak terkalahkan dan tidak bisa menghancurkan apapun. Cahaya pedang melintas dan memotong semua senjata. Puff. Saat cahaya pedang melintas, Dewa Hongmeng juga melangkah ke jejak Dewa Mimpi dan dibunuh oleh pedang. 2 dewa, menghadap bola, terbunuh oleh pedang. Saat bola dilepaskan, Luming juga melepaskannya pada saat bersamaan. Dia menunjukkan sumber seni, di balik kemunculan sepasang sayap, kilatan, juga mengejar Tuhan pertama, kain sutera Myrtle God. Membunuh. Krab Myrtle hati pembunuh Tuhan sangat berat. Melihat dia tertangkap, dia berhenti dan berbalik untuk mengendalikan Zijin Tianyin dengan seluruh kekuatannya dan menghancurkannya pada Luming. Seperti Krab Myrtle God, penggunaan alam adalah senjata sihir tingkat atas. Bersenandung. Pistol Dewa Perang bergetar dan ditarik keluar. Itu bertabrakan dengan Zijin Tianyin. Terdengar gemuruh yang menggelegar, dan Zijin Tianyin bergetar hebat. Tempat dia ditembak oleh Dewa Perang langsung tenggelam, dan Zijin Tianyin terbang kembali dan menabrak Dewa Ziwei. Krab Myrtle God seperti alam semesta besar yang dihantam pada umumnya, bahkan teriakan pun tidak dikeluarkan, tubuh pecah, jatuh di tempat. Luming tidak berhenti, dan kemudian sekejap, memecahkan kehampaan dan berjalan, dalam sekejap mata untuk mengejar dewa terakhir, Dewa Senji. Tidak ada ketegangan. Kekuatan bertarung 4 dewa tak tertahankan di antara Bo Zongming. Hasil dari kekuatan ilahi Tuhan ditakdirkan untuk ditembak dan dibunuh oleh Luming. Tuhanku. Selain itu, puluhan Master Klan Tianren menyaksikan seluruh adegan dan meraung ngeri. 4 penguasa surga, yang tak terkalahkan dan kuat di mata mereka, terbunuh hanya satu langkah dari yang abadi. Terlebih lagi,
Semuanya terbunuh dalam satu gerakan. Mereka tidak pernah memimpikannya pemandangan seperti itu. Yeling Ganliu masih hidup. Dia terluka parah oleh raungan Luming. Dia berbaring di sana untuk menyembuhkan lukanya, siap melihat Luming dibunuh oleh 4 dewa. Meskipun Luming menyetrumnya dengan raungan keras, yang membuatnya sangat terkejut, dia selalu percaya bahwa Luming tidak akan menjadi lawan Tuhan dan akan dibunuh oleh Tuhan. Tetapi saat ini, dia benar-benar ketakutan setengah mati. Tuhan dibunuh oleh yang kedua. Dia berbalik dan berlari terlepas dari cederanya. Lari-lari. Jika kamu melarikan diri secara terpisah, kamu harus memberitahu leluhurmu tentang berita itu. Lusinan penguasa surga dan klan manusia tersebar dan melarikan diri. Bola, bola, bola. Luming berbicara dengan bola. Kekuatan bola mengejutkan Luming. Itu layak untuk menelan dan memurnikan esensi dari pedang Renwang yang patah. Setelah menjadi pedang Renwang, ia memperoleh sebagian dari kekuatan pedang Renwang. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Membunuh keberadaan Tuhan seperti memotong melon dan sayuran. Luming sendiri sedikit bersalah dan tidak yakin. Tentu saja, semakin kuat bolanya, semakin bahagia Luming. Bola sudah lama lemah, dan akhirnya bisa menjadi penolong besar baginya lagi. Sua. Bola berubah menjadi cahaya pedang untuk mengejar para penguasa Siang Tianren itu. Dan Luming juga mengepakkan sayapnya, mengejar Master Tianren. Untuk Teran, dia tidak akan memiliki tangan yang lembut, bahkan jika pemusnahan, tidak akan memiliki hati. Yang pertama ditangkap oleh Luming adalah Yeling Ganliu. Aku tidak bisa menahannya. Luming adalah yang pertama mengikutinya. Sepertinya kamu tidak bisa membalas dendam putramu. Mata Luming dingin dan dia menatap Yeling Ganliu. Saat itu, dia dikejar kemana-mana oleh Yeling Ganliu. Sekarang, Yeling Ganliu adalah ayam di matanya. Aku akan bertarung denganmu. Teriak Yeling Gan. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia menunjukkan warna gilanya dan berencana untuk meledakkan dirinya sendiri. Tubuhnya membengkak liar. Tahan untukku. Luming mengulurkan tangan besar dan meraih Yeling Ganliu. Kemudian dia mencubit tubuh Yeling Ganliu yang menggembung dan menyempitkannya secara tiba-tiba. Yeling Ganliu menggeram putus asa. Dia bahkan tidak bisa melakukan yang terbaik. Di depan Luming, dia memiliki rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Lao Zu akan membalas dendam untuk kita. Yeling Ganliu mengeluarkan raungan terakhir, dan kemudian Luming mencubitnya dengan keras, dan Yeling Ganliu pecah berkeping-keping, menghancurkan tubuh dan jiwa. Ya, keabadian, aku akan membunuhnya. Luming berkata dengan acuh tak acuh, melambaikan sayapnya dan mengejar Tianren lainnya. Pada akhirnya, lebih dari 20 Master Klan Tianren dibunuh oleh Luming dan Qiu Qiu. Lebih dari selusin dari mereka pergi, tetapi mereka melarikan diri. Penguasa alam asli dapat memecahkan kehampaan dan melarikan diri. Kecepatannya terlalu cepat, dan puluhan orang terpencar untuk melarikan diri. Tidak mudah untuk mengejar dan membunuh. Merupakan keajaiban bahwa Luming dan bola dapat berhenti lebih dari 20 kali. Dalam perang ini, Tianren kalah banyak. Apa asal-usul Tianren? Lebih dari 100 tewas dalam perang ini. Itu juga termasuk 4 dewa besar. Bahkan 6 lelaki tua yang keluar dari Yuan Shi Tiamong meninggal. Dalam perang ini, orang-orang Tianren benar-benar melukai otot dan tulang mereka. Namun, ini tidak cukup. Tujuan Luming adalah meratakan Terans dan meledakkan 5 istana surgawi. Terutama keabadian harus dibunuh. Meskipun kekuatan bertarung abadi tidak ada di mata Luming, perasaan naluriah Luming adalah bahwa keabadian kamu sangat berbahaya dan harus dihilangkan. Aku belajar dari penjaga makam tua bahwa reinkarnasi sangat sulit. Harus ada reinkarnasi, jika tidak, bahkan pada tingkat Renwang, reinkarnasi tidak mungkin terjadi. Tapi kamu abadi bisa, terlihat dia juga mendapat materi reinkarnasi, yang sangat tidak sederhana. Setelah pembunuhan, dia membersihkan barang rampasan, dan kemudian mengambil beberapa barang yang bisa diambil dari Kam ke Hong Huangji. Luming dan Qiu Qiu pergi dari sini dan menuju ke tempat Jian dan yang lainnya sembuh pada hari pertama. Setelah beberapa hari, luka Okian dan Jian di hari pertama akhirnya stabil. Adapun yang lainnya, cederanya tidak serius sama sekali. Saat ini, itu baik-baik saja dan hampir pulih. Mereka akan kembali ke alam semesta barat dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan. Dunia halo itu sebenarnya adalah bagian dari jantung alam semesta. Luming terkejut mengetahui berita dari pedang sihir ketiga. Ini sedikit di luar dugaan Luming. Dunia halo, tempat tubuh manusia disegel, sebenarnya adalah bagian dari jantung alam semesta. 5148. Sekali waktu, Luming dan para ahli dari aliansi Hong Huang, serta para ahli dari klan Tianren dan Yaxian, memperebutkan tahta di sana. Halo dunia,
seperti dunia yang lengkap, di mana terdapat sejumlah besar hewan liar. Bahkan ada banyak hewan liar di tempat asalnya. Apalagi aura itu sangat misterius. Tidak masalah jika keberadaan di bawah alam asli masuk, tetapi keberadaan alam asli tidak dapat mendekatinya. Setelah mendekat, itu akan diserap oleh aura. Sekarang aku pikir aura itu mungkin diciptakan oleh Wang Xuanyuan, yang bekerja sama dengan tubuh raja untuk menyegel jiwa. Ya, sejauh yang kami tahu, sejumlah besar master di alam semesta luar telah berkumpul di dunia aura. Namun, aura itu sangat luar biasa dan kuat. Pada awalnya, orang-orang di alam semesta luar menderita kerugian besar dan meninggal banyak master di lingkungan aslinya. Sekarang, sejumlah besar master berkumpul untuk menghancurkan aura itu terlebih dahulu. Kendo ajaib ketiga. Oh, orang-orang dari alam semesta luar belum memasuki dunia halo. Lu Ming bertanya. Tidak, kami telah melihat-lihat di sana sebelumnya. Tampaknya orang-orang dari alam semesta luar telah bergandengan tangan dan berniat untuk menghancurkan aura terlebih dahulu. Aku khawatir mereka akan berhasil dengan cara mereka. Kendo ajaib ketiga. Lu Ming mengangguk dan setuju. Di masa lalu, Master Tianren dan Yaxian tidak dapat menahan aura tersebut, yang tidak berarti bahwa makhluk di alam semesta luar tidak dapat menahan diri. Tidak ada cara untuk membandingkan Yaxian, Tianren, dan makhluk lain di alam semesta luar. Informasi orang dalam terlalu jauh. Terlebih lagi, di balik alam semesta yang besar, ada sosok-sosok tingkat energi besar yang membimbing dan menghancurkan aura-aura itu, cepat atau lambat. Pada masa itu, ketiga klan di area terlarang juga memperhatikan dunia halo. Aku tidak tahu apakah mereka menemukan sesuatu. Namun, itu tidak pecah. Saat itu, mereka sudah berada di akar bencana. Tiga klan di daerah terlarang tidak memiliki asal-usul. Bahkan jika mereka memiliki dasar yang baik, mereka tidak dapat mematahkan auranya. Yah, kekuatan kita terlalu lemah untuk bersaing dengan makhluk lain di alam semesta. Di samping, pedang kedua menghela nafas. Sialan, aku tidak mau memikirkannya. Ini jelas merupakan jantung alam semesta kita, tapi akan dirampok oleh orang luar ini, dan kita tidak bisa menahannya. Pedang ketiga menggertakkan giginya. Yang lain juga menghela napas. Ini semacam kesedihan. Kehilangan jantung alam semesta berdampak besar pada alam semesta. Kedepan, apalagi dihidupkan kembali, bahkan akan merosot bahkan memasuki era berakhirnya hukum. Tapi mereka tidak punya cara. Kekuatan mereka terlalu berbeda dari orang lain di alam semesta. Untuk bersaing, hanya ada jalan buntu dan tidak ada kemungkinan berhasil. Kita hanya bisa menyaksikan orang-orang di luar alam semesta mengambil jantung alam semesta. Lu Ming, apakah kamu datang ke alam semesta timur untuk jantung alam semesta? Tao Dangkal menanyakan cara. Ya, aku memang berniat untuk melihatnya. Lu Ming mengangguk. Dengan kekuatanmu, kamu bisa pergi dan melihat-lihat. Dikatakan bahwa ada banyak peluang di dalam pecahan hati alam semesta. Jika kamu beruntung, meski kamu tidak bisa mendapatkan pecahan hati itu. Alam semesta, kamu juga bisa mendapatkan banyak peluang. Sayangnya, kekuatan kami buruk, kalau tidak kami ingin mencobanya. Tao Qian merenung sejenak, lalu berkata, tetapi Lu Ming, jika kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pecahan hati dari alam semesta, kamu tidak dapat benar-benar menempatinya. Tuan, aku mengerti. Lu Ming mengangguk. Akankah dia tidak tahu bahwa Tao Qian baik hati dan perhatian? Meski jantung alam semesta adalah harta karun, ia juga bisa membawa bencana. Jika dia mendapatkan kepingan hati alam semesta, dia akan diburu oleh master yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta luar. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia akan mati. Hanya alam semesta yang kuat itu, yang didukung oleh kekuatan yang kuat, yang berani memperjuangkan pecahan jantung alam semesta. Dia tidak memiliki dukungan di belakangnya, dan dia tidak dapat menahan pecahan jantung alam semesta. Alam Dewa Changqing juga mempertanyakan hal ini, akan memerintahkan, biarkan orang-orang alam Dewa Changqing, jangan memperebutkan inti dari pecahan alam semesta. Lu Ming sangat jelas tentang ini. Dia datang ke sini untuk melihat apakah ada peluang lain dan mendapatkan beberapa peluang lain. Adapun pecahan hati alam semesta, dia tidak akan menginginkannya. Melihat bahwa Lu Ming mengerti, Tao Qian dan yang lainnya merasa lega, tetapi ada desahan di lubuk hati mereka. Ini adalah tragedi alam semesta yang rusak. Mereka adalah harta alam semesta. Sekalipun mereka memiliki kekuatan untuk bersaing, mereka tidak dapat bersaing karena tidak ada dukungan di belakang mereka. Senior, jika kamu kembali ke barat, ada jalur transmisi kuno yang dapat kembali dengan cepat. Belakangan, Lu Ming memberitahu Tao Qian dan yang lainnya tentang koordinat jalan transmisi kuno. Setelah Tao Qian dan yang lainnya pergi, Lu Ming pergi ke dunia halo. Dengan kecepatan Lu Ming saat ini, hanya beberapa hari waktunya, Lu Ming datang ke dunia halo.
Selama bertahun-tahun, di seluruh dunia halo, perubahan guncangan bumi telah terjadi. Di masa lalu, ini adalah apa yang disebut medan perang milenium, tempat aliansi Hong Huang berhadapan dengan Tianren dan memperebutkan harta. Dunia halo disegel di tengah medan pertempuran ayunan. Kemudian, dunia halo pecah, merobek medan perang selama ribuan tahun, membentuk bagian-bagian kecil dari benua, melayang-layang. Tapi sekarang, di sekitar dunia halo, ada banyak puing-puing benua yang mengambang. Benua-benua ini dengan santai berkumpul bersama untuk membentuk benua melingkar, mengelilingi dunia halo di tengahnya. Konon pemulihan alam semesta disebabkan oleh puing-puing jantung alam semesta. Sepertinya benar. Diperkirakan puing-puing benua ini juga berasal dari puing-puing jantung alam semesta. Lu Ming berpikir. Dalam retrospeksi, banyak hal terungkap. Pada awalnya, tidak lama setelah lahirnya dunia halo, alam semesta mulai pulih. Sudah ada banyak makhluk di benua melingkar di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk dari alam semesta luar. Lu Ming juga melihat orang-orang dari Yuanguang, Yinsa dan Changming. Faktanya, ketiga klan di area terlarang telah lama menemukan ketidaknormalan dunia halo. Mereka telah mengatur pasukan berat di sekitar dunia halo, dan mereka telah mempelajarinya sepanjang waktu, tetapi mereka tidak menemukan alasannya. Lu Ming mengubah penampilannya untuk sementara waktu. Dia menghindari area terlarang dan berbaur dengan sekelompok makhluk di alam semesta luar. Ada banyak makhluk dari alam semesta luar, baik di dunia luar maupun dunia luar, setidaknya dari ratusan alam semesta yang berbeda. Lu Ming tidak akan mudah ditemukan jika dia terlibat di dalamnya. Selain itu, dia bisa belajar banyak darinya. Segera setelah itu, Lu Ming memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi di dunia halo. Sekitar beberapa tahun yang lalu, banyak orang kuat di alam semesta datang ke sini untuk bergegas ke dunia halo, tetapi mereka menderita kerugian besar. Banyak penguasa dunia asli ditelan oleh halo dan jatuh di sini. Ini mengejutkan orang-orang kuat di alam semesta luar, memaksa mereka untuk berhenti dan mulai mempelajari dunia halo, mencoba memecahkan halo. Tapi aura ini, bagaimanapun, ditanam oleh Wang Xuanyuan, dan makhluk paling kuat di sini hanyalah puncak asal, yang sangat mudah dihancurkan. 5149. Setelah beberapa tahun belajar, hanya ada sedikit kemajuan dalam mempelajari makhluk di alam semesta luar. Tentu saja, pada awalnya, setiap alam semesta memiliki susunannya sendiri. Mereka ingin memimpin untuk memecahkan halo dan memasukinya untuk menangkap pecahan jantung alam semesta. Tetapi setelah beberapa tahun tidak ada kemajuan, beberapa alam semesta yang kuat maju untuk mendesak alam semesta untuk bergandengan tangan dan mengirim master susunan terkuat untuk bertukar pengalaman. Beberapa orang bahkan meninggalkan alam semesta dan pergi berkonsultasi dengan karakter abadi dan mencari solusi. Tak lama lagi, mereka yang meninggalkan alam semesta dan meminta nasihat dari orang-orang besar akan kembali. Pada saat itu, mereka akan dapat memecahkan lingkaran cahaya itu. Ya, meskipun auranya misterius, itu pasti tidak bisa menghentikan semua alam semesta untuk bergandengan tangan. Kami siap untuk mendapatkan beberapa peluang lain bahkan jika kami tidak bisa mendapatkan hati alam semesta. Dikatakan bahwa di dalam jantung alam semesta, ada esensi supernatural langit dan bumi. Ada yang bisa mengeraskan jiwa, ada yang bisa memoles tubuh, bahkan memiliki harta karun, yang sangat membantu sumbernya, bukan? Benar. Tentu saja, itu benar. Ketika berjuang untuk jantung pertama alam semesta sebelumnya, beberapa orang memperoleh esensi spiritual langit dan bumi, mengubah tubuh fisik, dan melangkah ke tingkat merampok tubuh dengan satu pukulan. Bahkan beberapa orang akar berkembang. Sekitar, banyak orang berbicara. Berbicara tentang ini, banyak orang memiliki mata yang panas. Nyatanya, banyak orang datang ke sini bukan untuk memperebutkan jantung alam semesta. Banyak orang memiliki pengetahuan diri. Makhluk-makhluk dari alam semesta yang kuatlah yang berani memperjuangkan pecahan-pecahan jantung alam semesta. Setidaknya kita harus berada di 100 alam semesta teratas di dunia yang atau yin sebelum kita memiliki kepercayaan diri untuk memperjuangkannya. Alam semesta yang lebih lemah sangat jelas, dan bahkan jika kita memenangkannya, kita tidak dapat mempertahankannya. Jadi, kebanyakan orang datang ke sini, tujuannya adalah kesempatan lain di dalam jantung alam semesta, esensi langit dan bumi. Lu berbaur dengan mereka, mendengarkan dan menunggu. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Mereka yang keluar untuk berkonsultasi akhirnya kembali, dan juga membawa serta cara memecahkan aura. Para master susunan alam semesta mulai belajar. Segera setelah Sua-sua. Setidaknya ada ratusan sosok yang berkedip, bergegas menuju dunia halo dan jatuh di semua sisi dunia halo. Sebagian besar makhluk ini adalah orang tua. Mereka sangat tua, tetapi nafas mereka sangat menakjubkan. Mereka semua adalah tuan di puncak akarnya. Murid Lu Ming berkontraksi.
Sungguh menakjubkan bahwa ratusan orang berada di daftar teratas. Nyatanya, pakar top di tempat kejadian jauh lebih banyak dari ini. Mereka semua adalah master arai yang mahir dalam arai. Seluruh alam semesta di luar terlalu kuat dan terlalu banyak ahli. Terans, atau aliansi Hong Huang, tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta ini. Itu terlalu jauh. Luming berani memastikan bahwa tidak satu pun dari ratusan lelaki tua ini yang lebih lemah dari Dewa Surga jika mereka berada di luar alam semesta. Lakukan. Pada saat suara itu turun, ratusan orang tua di sekitar dunia aura bergerak pada saat bersamaan. Tangan mereka dengan cepat menjepit segel, dan rune padat keluar dari tangan mereka. Ratusan sumber diisi dengan rune. Rune ini terjalin dalam kehampaan untuk membentuk susunan besar, dan kemudian perlahan-lahan menekan ke arah lingkaran cahaya dunia halo. Ketika arai bersentuhan dengan aura, ia mulai menggeliat, membentuk serangkaian rune, membungkus aura dan perlahan menyusup ke dalamnya. Bersenandung. Ada sedikit getaran di aura, dan larik rune berkedip. Ratusan orang tua di luar gemetar, bahkan ada yang meludahkan darah. Yang lainnya pucat meski tidak muntah darah. Kami butuh dukungan. Pria tua itu meraung. Sua-sua. Cahaya dan bayangan berkedip. Kali ini, setidaknya ribuan sosok terbang keluar dan mendatangi ratusan orang tua. Orang-orang ini, satu persatu dipenuhi dengan nafas yang luar biasa, sebenarnya adalah keberadaan dari puncak aslinya. Meskipun orang-orang ini bukan ahli susunan, mereka dapat menyuntikkan kekuatan mereka sendiri ke dalam tubuh ratusan orang tua. Dengan cara ini, susunan yang diatur oleh ratusan orang tua akhirnya akan stabil dan terus menembus aura. Perlahan, lingkaran cahaya semakin redup. Dengan cara ini, berlangsung setengah bulan, akhirnya. Bang-bang. Lingkaran cahaya itu, semuanya meledak, menjadi disipasi cahaya, dunia internal halo, juga terekspos sepenuhnya. Sebuah benua besar muncul di depan mata orang. Daratan bersilangan dengan pegunungan dan sungai, penuh dengan suasana kuno banjir dan kelaparan. Dari waktu ke waktu, kita bisa mendengar auman binatang buas dan auman burung raksasa. Pecahan jantung alam semesta. Benua ini adalah bagian dari jantung alam semesta. Pergi. Beberapa orang meraung dan bergegas ke daratan. Dalam sekejap, setidaknya puluhan ribu sosok bergegas ke daratan, yaitu jantung alam semesta. Puluhan ribu Tao, semuanya adalah keberadaan lingkungan asli. Sangat mengejutkan untuk memengaruhi mereka bersama, dan momentumnya menakutkan. Kekosongan pecah dan jantung alam semesta bergetar. Mengaum, mengaum. Di jantung alam semesta, hewan liar yang tak terhitung jumlahnya mengaum dan mengaum. Karena mereka merasa bencana akan datang. Di jantung alam semesta, meski ada juga hewan liar dalam keadaan aslinya, jumlahnya tidak banyak. Di hadapan puluhan ribu negara asal, bagaimana kita bisa melawannya? Gak. Tiba-tiba, di Grand Canyon di jantung alam semesta, terdengar gemuruh yang mengguncang bumi, dan kemudian cahaya kemasan keluar dari Grand Canyon. Cahaya kemasan, kecepatannya terlalu cepat, mencakup jangkauan yang sangat luas, tiba-tiba lebih dari selusin sumber master akan diselimuti. Bang-bang. 10 penguasa dunia asli ini meledak dalam sekejap, dan akarnya pecah dan jatuh di tempat. Hewan liar adalah hewan liar kuasi abadi. Ada jeritan ngeri. Pada saat ini, orang-orang melihat dengan jelas bahwa cahaya keemasan adalah seekor burung emas, dengan tubuh dan sayap emas, yang bisa mencapai ribuan meter, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, ki dari burung emas memotong kehampaan dan mengubah kehampaan di sekitarnya menjadi kekacauan. Bahkan para ahli di atas asal tidak bisa mendekatinya dan mundur dengan gila-gilaan. Ini adalah binatang kuasi abadi. Apa tingkat kuasi abadi adalah keberadaan melintasi tingkat abadi. Keberadaan level melintasi yang abadi dan menjarah yang abadi terkait dengan yang abadi, sehingga disebut kuasi abadi. Kekuatan Zunxian jauh dari alam aslinya. Kekuatannya sangat bervariasi. Awalnya, malapetaka asli belum berlalu, dan keberadaan tingkat kuasi abadi tidak dapat muncul. Itu tidak hanya akan ditekan oleh malapetaka asli, tetapi juga memicu malapetaka abadi sebelumnya. Ini sangat berbahaya. Jika kamu bergerak, kamu jatuh. Namun ternyata, burung emas itu keluar semua dan bergegas keluar terlepas dari bahayanya. Bagi mereka, begitu jantung alam semesta diambil, ia akan kehilangan tempat keberadaannya. Mengaum. Pada saat ini, raungan lain datang dari jantung alam semesta. Seekor harimau putih besar, setinggi gunung, membubung ke langit dan menghancurkan lebih dari 10 ahli di alam aslinya. Itu adalah binatang kuasi abadi lagi. 5150. Ada 2 hewan liar berturut-turut, tetapi belum selesai. Di jantung alam semesta, terdengar raungan panjang dari jurang. Piton hitam besar keluar, lebih besar dari gunung. Ini terbuka dan menyebalkan seperti lubang hitam.
Lebih dari selusin sumber yang berdekatan langsung dihirup ke dalam mulut. Salah satunya, puncak sumbernya, tidak mundur tepat waktu, dan ditelan ke dalam mulut ular piton tanpa suara. Hewan liar kuasi abadi ketiga. Tidak hanya itu, di dua penjuru lainnya, terdapat dua hewan liar yang semu abadi. Total ada 5 hewan liar. Puluhan ribu sumber, mundur gila, tidak berani tinggal. Ada celah besar antara alam asli dan tingkat kuasi abadi. Yang paling penting adalah 5 hewan liar, yang seharusnya abadi, tidak tahu sudah berapa kali mereka mengalami perampokan abadi. Bahkan jika mereka memiliki banyak orang, mereka akan dikirim. Dalam sekejap mata, puluhan ribu sumber semuanya keluar dari jantung alam semesta dan mundur ke benua melingkar di sekitarnya. Mempersiapkan. Di benua melingkar, susunan tingkat sumber diatur satu demi satu, dan ada banyak susunan serangan gabungan. Namun, 5 hewan liar semua abadi tidak keluar, tetapi berdiri di 5 arah jantung alam semesta dan melihat sekeliling. Sekarang, kurang dari 100 tahun dari malapetaka aslinya, kekuatan malapetaka aslinya telah menurun drastis. Bahkan jika binatang buas tingkat semua abadi bangun, itu tidak akan jatuh begitu cepat, dan itu bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Di sini, ada beberapa hewan liar yang hidup di tingkat semi-abadi. Luming merasa takut. Untungnya, saat memperebutkan tubuh Raja Manusia, hewan liar semu yang tinggal di sini tidak bergerak. Kalau tidak, mereka yang memasuki jantung alam semesta akan mati. Apa yang harus dilakukan? Ada keberadaan semi-abadi. Dengan keberadaan seperti itu, sulit bagi kita untuk masuk, apalagi memurnikan jantung alam semesta. Itu layak untuk jantung alam semesta. Ia mampu membiarkan hewan liar semi-abadi. Namun, menurut aku, hewan liar semi-abadi ini tidak terlalu kuat untuk dihadapi. Beberapa master alam semesta sedang berbicara. Selain itu, beberapa penguasa alam semesta yang sangat kuat berkumpul untuk membahas cara mengalahkan musuh. Untuk menghadapi binatang buas kuasi abadi ini, pertama-tama kita harus tahu berapa kali pihak lain telah melalui perampokan abadi. Jika kita telah melalui lebih dari 4 perampokan abadi, lebih baik kita mundur dan kembali setelah pihak lain melakukannya. Meninggal dalam malapetaka asli. Salah satunya adalah penguasa alam semesta cahaya suci. Kami hanya memiliki cermin di sini untuk menguji berapa kali hewan liar ini telah melewati perampokan abadi. Jika kamu takut, masih ada hewan liar semu yang tidur di jantung alam semesta. Seorang lelaki tua abadi berkata bahwa lelaki ini berasal dari alam semesta Yuking. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan sangat kuat. Dia jauh dari lawannya. Oleh karena itu, dia memiliki status tinggi di antara orang-orang yang datang ke alam semesta Yuking. Kamu telah membawa cermin pembajak. Ini sangat bagus. Mari kita uji sekarang. Penguasa alam semesta Seng Huang sangat senang. Segera, orang-orang di alam semesta Yuking mengorbankan cermin, cahaya abu-abu, bergegas ke jantung alam semesta, menuju 5 hewan liar semu abadi. Mengaum. Ga. 5 hewan liar semu abadi melolong, ingin menghindar, tetapi tidak bisa menghindar, segera ditutupi oleh cahaya. Mereka tidak membunuh jantung alam semesta. Jelas, malapetaka asli sangat mempengaruhi mereka. Ketika mereka tinggal di jantung alam semesta, mereka dapat menahan malapetaka asli dengan bantuan kekuatan jantung alam semesta. Mereka akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Begitu mereka meninggalkan jantung alam semesta, mereka akan segera ditekan oleh malapetaka asli, dan bahkan memicu malapetaka abadi mereka sendiri sebelumnya. Tesnya keluar. Dari 5 hewan liar, 2 diantaranya telah melewati perampokan abadi 2 kali, dan 3 lainnya hanya melewati perampokan abadi 1 kali. Alam semesta Yuking dari lelaki tua dari jalan negeri dongeng. Yang tertinggi hanya 2 perampokan Sunxian. Nah, jika kita menggunakan teknik rahasia untuk mendesak tentara Sunxian, kita bisa mengambilnya. Seorang master alam semesta cahaya suci menunjukkan kegembiraannya. Ya, tapi kita tidak bisa membiarkan orang-orang di dunia bawah menikmati kesuksesan mereka. Mereka juga ingin melakukannya. Cara keabadian orang tua itu. Itu benar. Pria dari alam semesta cahaya itu mengangguk. Kemudian, mereka berdiskusi dengan beberapa master kosmik yang kuat di dunia bawah. Para ahli di dunia Yin ingin menikmati kesuksesan mereka, tetapi itu jelas tidak realistis. Mereka tidak melakukannya, dan para ahli di dunia yang juga tidak melakukannya. Diputuskan bahwa kedua belah pihak harus bertarung pada saat yang sama dan mengeluarkan kartu untuk membunuh 5 hewan liar semi-abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Nafas yang mengerikan naik, seperti ledakan kosmik, dan energi teror menyapu 8 sisi. Itu adalah senjata, total 7 buah, yang masing-masing sangat bagus, kuat dan memberikan tekanan yang luar biasa. Orang-orang di sekitar mereka mundur dengan liar dan tidak berani mendekat karena takut tertimpa tekanan. Luming juga dengan cepat mundur, wajahnya bermartabat.
menjadi prajurit abadi. Ketujuh senjata ini adalah tentara yang benar-benar abadi. Lu Ming bisa merasakan nafas semacam itu. Pada awalnya, 8 klan di area terlarang pernah mengorbankan cermin level prajurit semi-abadi, berharap untuk membunuhnya. Namun, cermin itu tidak lengkap, dengan retakan di atasnya. Ketujuh tentara semi-abadi ini semuanya lengkap dan tingkat tinggi, yang setidaknya berkali-kali lebih tinggi dari cermin tidak lengkap yang ditawarkan oleh 8 kelompok etnis di daerah terlarang. Karena, mereka ingin membunuh, tetapi kuasi abadi yang sebenarnya, jika tingkat prajurit kuasi abadi tidak tinggi, bagaimana mereka bisa menghadapi kuasi abadi yang sebenarnya? Di bawah setiap prajurit kuasi abadi, setidaknya ada ratusan ahli di atas yang asli. Secara umum, keberadaan alam asli sulit untuk memotivasi prajurit kuasi abadi. Bahkan jika mereka terpaksa melakukannya, mereka tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Namun, alam semesta yang kuat itu, tentu saja, memiliki beberapa rahasia. Dengan kerjasama dari banyak ahli, mereka dapat memotivasi prajurit kuasi abadi. Paling-paling, bayar sedikit harga. 7 tentara kuasi abadi yang mengerikan, dengan kekuatan yang mengerikan, berubah menjadi 7 balok dan bergegas ke 5 binatang kuasi abadi di jantung alam semesta. Dua-dua binatang kuasi abadi menjadi sasaran oleh 2 tentara kuasi abadi, dan 3 binatang kuasi abadi menjadi sasaran oleh 1 tentara kuasi abadi. Mengaum. 5 binatang buas dari tingkat kuasi abadi mengaum dan terbang ke langit untuk bertarung melawan 7 kuasi abadi. Bum-bum. Langit meraung dan meledak, dan kehampaan di atas jantung alam semesta hancur total dan berubah menjadi kekacauan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Murid Lu Ming berkontraksi. Kekuatan itu jauh melampaui sumbernya. Bahkan jika puncak sumbernya ada, mereka akan berubah menjadi abu. Lu Ming diam-diam memperkirakan kekuatan bertarungnya, dan menemukan bahwa bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia bukanlah lawan dari binatang buas kuasi abadi, bahkan jika dia hanya merampok kuasi abadi. Setelah melewati bencana peri, kekuatannya akan berubah drastis. Tentu saja, saat itulah dia tidak harus mematahkan pedangnya. Namun, meskipun 5 binatang kuasi abadi itu kuat, mereka tidak dapat membawa 7 tentara kuasi abadi. 5151. 5 hewan liar telah hidup di jantung alam semesta. Mereka tidak memiliki prajurit kuasi abadi dalam diri mereka, dan kekuatan tempur mereka tidak dapat digunakan sepenuhnya. Dan 7 prajurit abadi itu, setidaknya, adalah mereka yang bertahan lebih dari 3 kali. Seorang praktisi dapat memilih senjata untuk melewati perampokan abadi dengan dirinya sendiri. Setelah perampokan abadi, senjata juga akan mengikuti perampokan, menyelesaikan transformasi, dan menjadi semakin kuat. Setelah melalui bencana peri, kamu akan menyelesaikan transformasi. Semakin banyak perampokan abadi yang kamu habiskan, semakin kuat kekuatan kamu. Tentu saja, tidak semua senjata bisa dirampok bersama. Harta karun itu harus terbuat dari bahan yang tiada taranya untuk bertahan hidup bersama. Jika tidak, ketika para praktisi berhasil melewati perampokan abadi, prajurit abadi itu akan dihancurkan. Itu normal, itu terjadi dari waktu ke waktu. Prajurit semi-abadi yang mampu bertahan dari 3 perampokan abadi memiliki kekuatan luar biasa. Setelah didesak, meski tidak sebagus 3 perampokan abadi yang asli, mereka tidak akan jauh berbeda. 5 hewan liar kuasi abadi benar-benar ditekan. Lu Ming tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum kelima hewan liar itu dikalahkan. Benar saja, segera setelah itu, seekor harimau putih dipenggal oleh prajurit semi-abadi dalam bentuk pedang panjang, dan jiwanya juga digantung. Segera, ular sanca itu, yang juga terbunuh. Dengan pembunuhan hewan liar kuasi abadi, akhirnya telah hancur. Segera setelah itu, 5 hewan liar kuasi abadi semuanya dibunuh. Tapi ini bukan akhir. 7 akan menjadi prajurit abadi bertarung jauh ke dalam jantung alam semesta dan memukul sisa hewan liar sesuka hati, dan sejumlah besar hewan liar akan jatuh. Bahkan hewan liar di wilayah aslinya pun rentan diserang dan mudah dibunuh. 7 tentara kuasi abadi, menyapu jantung alam semesta, tampaknya sedang mencari binatang kuasi abadi lainnya. Tiba-tiba, salah satu tombak jatuh ke sebuah gunung besar. Ledakan. Gunung itu meledak dan sebuah benda besar keluar. Ini adalah terenggiling, panjang ratusan meter, menakjubkan, adalah binatang semu abadi. Di jantung alam semesta, memang ada hewan liar semu yang tersembunyi. Selain itu, terenggiling ini sangat kuat, lebih kuat dari 5 hewan liar sebelumnya, dan bersisik, sehingga kebal. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa tabrakan berturut-turut, 2 di antaranya ditembakkan. Kalian semua akan mati. Terenggiling menjadi gila. Terlepas dari cederanya, dia melesat ke udara, menghancurkan beberapa tentara semu secara berurutan, dan kemudian bergegas keluar jantung alam semesta.
Dengan tubuhnya yang besar, dia bergegas menuju kekuatan alam semesta. Sebelum Trenggiling tiba, kekuatan teror meremas kekosongan. Beberapa orang yang tidak punya waktu untuk menghindar langsung terjepit ke dalam lumpur daging di luar angkasa. Binatang jahat, cari kematian. Di tengah keramaian, seorang pemuda banyak minum. Dia bahagia dan tidak takut. Dia melambaikan segel. Strip segel ini menjadi semakin besar dengan cepat. Itu memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan nafas tertinggi dan abadi menembusnya. Kemudian, pada naskah segel, sesosok ilusi melangkah keluar. Bayangannya sangat kabur, sangat ilusif, tertutup lapisan sinar matahari, tidak bisa melihat penampakannya. Membunuh. Minuman ringan sosok ilusi, sebuah poin. Sebuah jari besar menunjuk Trenggiling. Mengaum. Trenggiling tampaknya merasakan krisis besar, mengaum, seluruh sisi tubuhnya, benar-benar jatuh, menjadi bilah yang sangat tajam, mengalir ke jari. Boom, boom. Serangkaian raungan, jarinya diblokir, tetapi banyak sisi Trenggiling, semuanya terbuka. Tubuh besar Trenggiling mundur tiba-tiba, mengeluarkan darah terus-menerus. Itu segel abadi yang sebenarnya. Seseorang berseru, menatap naskah segel. Itu adalah segel abadi yang asli, yang berisi jejak abadi yang asli. Siapa yang dapat memiliki segel abadi yang asli? Kamu tahu, makhluk abadi biasa tidak memberikan segel abadi yang asli, tetapi begitu tanda itu rusak, itu akan berdampak pada keabadian yang sebenarnya itu sendiri. Seseorang berbisik. Dia adalah Su Liangfu dari alam semesta King Kuan. Dia dikenal sebagai penguasa pertama dari asal-usul alam semesta King Kuan dan iblis yang tiada taranya. Itu dia, 897 terbaik dalam daftar aslinya. Itu benar. Alam semesta King Kuan peringkat 96 di dunia. Ini sangat kuat. Ada lebih dari satu makhluk abadi yang nyata di dunia. Dia sangat berbakat sehingga dia diberi perhatian khusus oleh makhluk abadi yang nyata. Itu normal baginya untuk memberikan kehidupan abadi yang nyata segel. Banyak orang membicarakannya. Daftar asal. Lu Ming sangat ingin tahu. Ini pertama kalinya dia mendengar kata Benyuanbang. Seperti namanya, itu harus menjadi daftar ahli asal. Namun, Lu Ming tidak memiliki konsep daftar sumber, dan dia tidak tahu seberapa kuat peringkat 897 dalam daftar sumber. Sosok ilusi yang terkondensasi dari Zhen Xianfayin diblokir oleh satu pukulan, diikuti oleh yang lain, dan satu jari lagi dipadatkan untuk menunjuk Trenggiling. Pada saat yang sama, ketujuh calon tentara abadi itu juga terbang untuk membunuh Trenggiling bersama. Trenggiling ini sangat kuat, diduga itu selamat dari 3 perampokan abadi. Namun, dalam menghadapi pengepungan yang begitu kuat, bagaimanapun juga itu dikalahkan. Setelah nyaris tidak mendukung selama beberapa menit, itu terbunuh. Sua. Segel abadi yang sebenarnya terbang kembali ke tangan Su Liangfu. Su Liangfu menunjukkan sentuhan rasa sakit daging dan dengan hati-hati menyingkirkannya. Segel abadi yang sebenarnya tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Setelah sekian lama, tanda abadi yang sebenarnya akan hilang. Kemudian, 7 prajurit semi-abadi melakukan pemeriksaan lain di jantung alam semesta, dan tidak ada makhluk semi-abadi baru yang ditemukan. Kemudian, 7 tentara semu terbang kembali satu demi satu. Para ahli yang mendesak prajurit semi-abadi menarik napas panjang, dan wajah mereka pucat, yang jelas merusak vitalitas mereka. Bahkan jika ratusan ahli menggunakan metode rahasia untuk memotivasi prajurit kuasi abadi, itu sangat sulit dan menghabiskan banyak biaya. Hewan liar telah dipecahkan, terburu-buru. Banyak orang bermata panas dan bergegas ke jantung alam semesta. Tetapi, dalam sekejap cahaya, setidaknya selusin master hancur dan jatuh di tempat. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu alam semesta cahaya. Banyak orang meraung dan mundur. Baru saja, dia adalah penguasa alam semesta Sengguang. Ketika berhadapan dengan hewan liar tingkat semi-abadi, aku menyaksikan kegembiraan. Sekarang hewan liar telah dipecahkan, tetapi aku ingin mendapatkan yang murah. Bagaimana bisa begitu mudah? Seorang pria muda dari Sengguang mencibir. Ya, kecuali alam semesta besar itu, tidak ada seorang pun dari alam semesta lain yang bisa masuk. Alam semesta Yuking lelaki tua abadi itu juga bermulut dingin. Penguasa alam semesta Yuking dan alam semesta Sengguang, tubuhnya berkelebat dan memblokir kehampaan. Di sisi lain dunia bawah, penguasa alam semesta Kerangka, alam semesta Styx, dan alam semesta Yeho juga saling menghalangi untuk memasuki jantung alam semesta. Kamu terlalu sombong. Artinya, kami memiliki begitu banyak orang, kamu tidak diizinkan masuk, jangan menimbulkan kemarahan publik. Banyak orang mengaum. Aku harus masuk. Su Liangfu dari alam semesta King Kuan sangat kuat. Bahkan di hadapan alam semesta Sengguang, penguasa alam semesta Yuking tidak mau menyerah. 5152.
Master alam semesta Yuking dan alam semesta Sengguang, menatap Su Liangfu, tidak berbicara sejenak. Kemudian, banyak orang keluar, semuanya adalah pakar yang sangat kuat, dan bahkan seperti Su Liangfu, mereka masuk ke daftar asal, yang menarik perhatian alam semesta Sengguang, alam semesta Yuking, alam semesta Styx, dan pakar lainnya. Karena orang-orang ini juga luar biasa, meski tidak masuk 10 besar alam semesta, mereka juga masuk 100 besar. Alam semesta, yang dapat menempati peringkat 100 teratas di dunia Yang dan Yin, sangat kuat. Ada makhluk abadi yang kuat di alam semesta. Ini memiliki dasar yang mendalam. Bahkan jika itu seperti alam semesta Yuking, ia tidak berani terlalu membencinya. Akhirnya, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk membiarkan Yin dan Yang, 100 alam semesta teratas, memasuki jantung alam semesta bersama-sama. Orang-orang kosmopolitan yang telah memperoleh kualifikasi masuk ini segera belajar dari kosmos sebelumnya, memblokir segala arah dan melarang orang lain untuk masuk. Bahkan 8 klan di area terlarang diblokir untuk masuk. Sial, orang-orang di alam semesta ini sangat sombong. Ada begitu banyak ahli di pihak kita. Mari kita bergandengan tangan untuk masuk. Meskipun mereka kuat, mereka adalah yang tertinggi. Kita mungkin tidak lemah. Itu disarankan. Alam semesta itu, kekuatan keseluruhannya mengerikan. Para ahli seperti awan, lebih baik dari peringkat di belakang alam semesta, tidak tahu berapa banyak. Tapi itu mengacu pada puncak master, tingkat semi-abadi di atas master. Sekarang, para master itu tidak bisa masuk, yang terkuat hanyalah puncak aslinya. Alam semesta yang lemah itu juga memiliki banyak puncak asli. Bersama-sama, mereka mungkin tidak takut pada alam semesta yang kuat itu. Apakah kamu berani mengambil tindakan terhadap orang-orang di alam semesta Yuking dan alam semesta Sengguang, tidak takut akan balas dendam mereka setelah itu? Beberapa orang berbicara, yang lain diam. Memang benar bahwa orang-orang yang sekarang berada di alam semesta Honghuang tidak takut dengan alam semesta Yuking dan alam semesta Sengguang, tetapi apakah mereka akan meninggalkan alam semesta Honghuang di masa depan, atau apakah mereka akan takut untuk menyelesaikan perhitungan setelah musim gugur? Demikian pula, di sisi lain dunia bawah, mereka tidak berani melawan orang-orang di alam semesta Kerangka dan alam semesta Styx. Itu tidak mudah. Bicaralah dengan orang-orang di dunia Yin. Biarkan orang-orang di dunia Yin berurusan dengan alam semesta di dunia Yang, dan biarkan orang-orang di dunia Yang berurusan dengan alam semesta di dunia Yin. Pada titik ini, sebuah suara datang dari kerumunan. Suara ini, dari dekat ke jauh, dari ringan ke berat, membuat orang tidak bisa menangkap siapa yang berbicara. Pembicaranya adalah Lu Ming. Pada saat ini, dia mengubah penampilannya, dan ketika dia berbicara, dia menyebar ke arah yang berbeda dengan kekuatan sumbernya, terutama karena takut menjadi sasaran orang-orang di alam semesta Yuking dan alam semesta Sengguang. Bagaimanapun, itu adalah idenya. Benar saja, mata banyak orang berbinar saat mendengar kata-kata Lu Ming. Memang, tidak apa-apa untuk berdiskusi dengan orang-orang di dunia bawah dan bertukar arah serangan. Mereka pergi untuk menyerang orang-orang di dunia Yin, alam semesta Yuking dan alam semesta Sengguang. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak bisakah mereka menyerang orang-orang di dunia Yin? Bagaimanapun, alam semesta Yuking dan alam semesta Sengguang tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Di bawah sinar matahari, selalu ada kekuatan untuk memeriksa dan menyeimbangkannya. Hal yang sama berlaku untuk dunia Yin. Segera, perwakilan dikirim dari pihak Yang Jian dan berdiskusi dengan orang-orang dari pihak Yinji. Kedua belah pihak cocok. Tidak ada musuh abadi. Dalam menghadapi kepentingan, musuh dapat bergandengan tangan untuk sementara. Alam semesta yang relatif lemah, Yang dan Yin, bersatu, mengumpulkan banyak pakar. Pergi. Raungan, sejumlah besar ahli, berkumpul menjadi semburan, mengalir ke jantung alam semesta. Perbedaannya adalah bahwa makhluk di dunia yang bergegas ke alam semesta dunia bawah dan alam semesta Kerangka, sedangkan makhluk di dunia Yin bergegas ke alam semesta Yuking dan alam semesta Sengguang. Brengsek. Makhluk kuat di alam semesta itu secara alami tahu bahwa mereka disengaja, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Makhluk-makhluk di dunia bawah itu tidak takut pada mereka. Kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain, dan darah ada di mana-mana. Banyak orang jatuh langsung. Biarkan mereka masuk. Akhirnya, makhluk kuat di alam semesta itu tidak punya pilihan selain membuka kuncinya. Alam semesta yang lemah itu, meskipun tidak ada begitu banyak master dalam satu alam semesta, tetapi bersama-sama, ada lebih banyak master daripada mereka, dan mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Tiba-tiba, sejumlah besar makhluk menyerbu jantung alam semesta. Lu Ming juga berbaur dengan kerumunan dan memasuki jantung alam semesta. Ini adalah kedua kalinya dia memasuki benua ini. Terakhir kali,
Ketika dia memperebutkan tubuh raja, setelah lebih dari 10.000 tahun, ketika Lu Ming datang lagi, dia masih merasakan nafas benua ini, yang sangat mirip dengan Hong Huangji. Pada saat yang sama, Lu Ming memikirkan roh Changqing. Ada kesamaan tertentu dalam nafas ketiganya. Apakah itu kebetulan atau penyebab internal? Sayangnya, Lu Ming belum pernah ke jantung alam semesta yang pertama lahir. Kalau tidak, kita bisa membuat perbandingan. Sejumlah besar makhluk bergegas menuju tengah jantung alam semesta. Menurut pengalaman memperebutkan jantung alam semesta terakhir kali, jika ingin mendapatkan hati alam semesta, kamu harus berintegrasi dengan hati dan jiwa dari hati alam semesta dan memurnikan hati dan jiwa. Hanya dengan cara ini kamu dapat memiliki pemahaman awal tentang jantung alam semesta. Hanya di belakang kami dapat mengatur susunan untuk mempersempit jantung alam semesta dan memurnikannya menjadi harta ruang untuk dibawa bersama kamu. Dan ruh jantung alam semesta, jauh di dalam bumi, di pusat jantung alam semesta, harus memiliki saluran ke jantung bumi. Hewan liar paling kuat di jantung alam semesta telah dipecahkan. Hewan liar lainnya adalah yang terkuat, tetapi mereka tidak dapat melawan penguasa alam semesta luar. Sejumlah besar makhluk bergegas lewat, meninggalkan sejumlah besar bangkai hewan liar dan sungai darah. Segera, semua orang datang ke pusat jantung alam semesta. Itu tidak jauh dari meterai tubuh Raja Manusia. Namun, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Lu Ming dan yang lainnya terutama membidik tubuh Raja Manusia. Mereka tidak menyelidiki dengan hati-hati. Mereka tidak tahu bahwa ada jurang besar di sini. Ya, jurang, seperti sumur dalam yang besar, gelap. Aku tidak tahu seberapa dalam itu. Jurang ini mengarah ke kedalaman bumi. Jantung alam semesta sangat kuat dan abadi. Tanpa jurang alam ini, manusia tidak akan bisa memasuki kedalaman bumi, menembus kerak bumi dan menembus batuan bawah tanah. Tidak ada yang ragu-ragu. Begitu mereka mendekati jurang, mereka langsung masuk. Setidaknya ada 100.000 pakar asli di sini. Namun, jurangnya sangat besar, dan 100.000 orang menyerbunya pada saat yang bersamaan. Itu tidak ramai. Sepanjang jalan, setidaknya ratusan ribu mil ke bawah, secara bertahap, ada jejak lampu merah di bawah. Ini akan segera berakhir. Segera, jurang itu berakhir, dan ruang di bawah tiba-tiba terbuka. Kesibukan yang melonjak datang. Di bawah, adalah lautan magma yang tak berujung. Tidak, itu bukan magma. Mata Lu Ming terpaku, dan dia dengan hati-hati mengamati lautan api yang tak berujung di bawah. Itu bukan magma. Ini cairan. Api cair. Semuanya adalah api cair, suhunya puluhan ribu kali lebih tinggi dari magma biasa. 5153. Api cair membentuk lautan tak berujung, penuh teror dan suhu tinggi. Bahkan keberadaan lingkungan asli, kita harus berkonsentrasi untuk menghadapinya dan melawannya dengan kekuatan menjalankan lingkungan asli. Jika keberadaan di bawah asal masuk ke sini, ia akan terbakar menjadi abu oleh suhu tinggi yang mengerikan. Lautan api ini hanyalah permukaannya. Hanya melalui lautan api ini kita bisa benar-benar masuk jauh ke bawah tanah. Pergi. Celepuk, celepuk. Banyak ahli terjun ke lautan api, memercikkan api. Tapi saat berikutnya, banyak orang bergegas dari lautan api, dengan kepanikan di wajah mereka. Gagak. Beberapa jeritan datang dari api, dan beberapa burung besar keluar dari lautan api dan bergegas ke tuan itu. Phoenix, bukan Phoenix. Mata Lu Ming berkilat. Burung-burung besar itu sangat mirip dengan burung Phoenix api, tetapi jika kamu melihatnya dengan cermat, ada beberapa perbedaan. Mereka bukan Phoenix api asli, hanya beberapa kesamaan. Burung-burung besar ini dipenuhi api, seolah-olah terbentuk dari kondensasi api. Mereka memancarkan suhu tinggi yang luar biasa. Sayap mereka menghasut dan membunuh makhluk yang baru saja memasuki lautan api. Puff! Salah satu harimau ditangkap oleh flamingo dan dibunuh. Itulah keberadaan periode asal belakangan, yang langsung dibunuh dengan satu jurus. Flamingo di puncak asal tidak menyangka ada binatang buas di kedalaman bumi. Bunuh itu. Beberapa puncak asli tembakan master, tetapi beberapa burung api melihat dengan baik, kepala ke lautan api, menghilang. Apa yang terjadi? Berapa banyak dari mereka yang ada di lautan api? Seseorang bertanya pada pria yang baru saja lolos dari lautan api. Banyak dari mereka, sekilas saja, tidak kurang dari 100, dan mereka sangat kuat, terutama di lautan api. Satu orang menjelaskan. Ledakan. Tiba-tiba, di lautan api, terdengar suara gemuruh yang luar biasa. Lautan api bergulung dengan keras, dan air pasang melonjak. Api cair menyapu langit, seolah menarik semua orang ke lautan api. Banyak ahli menembak pada saat yang sama untuk memblokir lautan api. Ga! Teriakan tajam terdengar, seekor burung api besar, keluar, bau teror, menakutkan.
Ukuran flamingo ini beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya, dan kecepatannya luar biasa, seperti lampu merah menyala, menyerbu semua makhluk hidup. Bang-bang. Dalam sekejap, lebih dari selusin master meledak, dan kemudian berubah menjadi abu dalam suhu tinggi yang mengerikan, tidak menyisakan apapun. Gak. Jeritan terus berdering, kilatan merah, dan lebih dari selusin ahli meninggal. Tahukah kamu, ini semua adalah master dari alam asli, dan bahkan puncak dari alam asli, tetapi mereka rentan terhadap serangan, dan mereka langsung dibunuh. Mundur. Makhluk di sekitar, gila mundur. Burung besar itu mengejar dengan liar, dan puluhan orang jatuh dalam sekejap mata. Itu adalah binatang kuasi abadi. Ini nafas yang mengerikan. Setidaknya ini bencana kedua yang abadi. Ada binatang buas yang seharusnya abadi. Sialan. Banyak orang berseru dan melarikan diri dalam kebingungan. Ini tidak terduga. Sebelumnya, permukaan jantung alam semesta digeledah, dan semua hewan liar yang kuat dibunuh. Tapi aku tidak menyangka ada banyak hewan liar yang hidup di kedalaman bawah tanah dan lautan api. Hewan liar ini mungkin dibiarkan oleh lautan api ini. Di lautan api ini, seperti ikan di air, kekuatan teror. Kue-kue. Burung kuasi abadi, terus bernyanyi, mata dengan warna kebencian yang kuat, untuk membunuh banyak makhluk. Nyatanya, Luming juga bisa memahami Firibird ini. Dibandingkan dengan flamingo ini, mereka adalah penjajah yang ingin merampas tanah tempat mereka tinggal. Secara alami, mereka penuh dengan kebencian dan ingin membunuh semua orang. Siapkan formasi dan hentikan dia. Beberapa orang berteriak. Saat ini, itu terlalu terburu-buru. Dalam waktu yang begitu tergesa-gesa, tidak mungkin untuk mengorbankan prajurit kuasi abadi lagi. Jika kamu ingin mengorbankan prajurit kuasi abadi yang kuat, bahkan jika banyak ahli bergandengan tangan, kamu perlu waktu untuk bersiap. Tidak realistis untuk terburu-buru. Sekarang, kita harus mengandalkan susunan serangan gabungan untuk melawan. Alam semesta yang kuat itu tidak kekurangan susunan combo. Tiba-tiba, satu demi satu, susunan serangan diatur. Dapat dilihat bahwa ada 6 susunan serangan gabungan di alam semesta cahaya suci, dan jumlah orang di setiap susunan serangan gabungan telah mencapai 18. Selain itu, semua yang mengatur arai adalah keberadaan puncak aslinya. Ini adalah susunan serangan gabungan asli, yang telah mencapai 18 orang. Sebelum Luming melihat asal-usul susunan serangan gabungan, ada 35, bahkan jika itu, kekuatannya juga sangat luar biasa. Aku tidak tahu seberapa kuat susunan serangan gabungan 18 pria itu. Selain itu, semua orang yang mengatur susunan berada di puncak asalnya. Ada 6 dari mereka. Selain itu, alam semesta Yuking, alam semesta tulang dan alam semesta stick semuanya sama, dan rangkaian serangan gabungan keluar satu persatu. Boom-boom. Ketika burung api dari tingkat kuasi abadi terbunuh, susunan serangan gabungan ini didesak untuk bertabrakan dengan burung besar dari tingkat kuasi abadi, dan momentum sengit menyapu segala arah, menimbulkan gelombang besar. Untungnya, ini adalah bagian dalam dari jantung alam semesta, yang kokoh dan abadi. Bahkan jika perang seperti itu pecah, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Ada lebih dari selusin arai yang kuat. Mereka bekerja sama untuk melawan gagak api dari tingkat kuasi abadi, tetapi mereka masih dikalahkan, dan mereka berada di bawah tekanan. Flamingo ini sangat kuat dan memanfaatkan lokasi geografis. Saat bergerak, lautan api mendidih. Api tak berujung mengiringi gerakan flamingo dan bergegas ke susunan combo tersebut. Kue-kue. Pada saat ini, jeritan datang dari angin laut api, dan dengan gelombang api, seekor burung api besar bergegas keluar untuk membunuh kerumunan. Meskipun flamingo ini tidak semua abadi, mereka semua ada di lingkungan aslinya. Dalam proses terbang, api tak berujung berdifusi, dan api cair di bawah juga mengikuti dampaknya. Tiba-tiba, banyak orang berteriak, dikalahkan oleh api, jatuh di sini. Luming juga diserang oleh burung yang menyala-nyala, tapi itu hanya kultivasi di tengah-tengah asalnya. Luming menyapu dengan satu tembakan dan meledakkan burung yang menyala itu. Namun, burung yang menyala itu tidak mati, dan dipersatukan kembali dalam nyala api cair yang tak berujung. Ini seperti nirwana. Ini sangat mirip dengan Phoenix api. Ini memiliki metode sihir yang serupa. Luming berbisik. Di tengah asal-usul lain, tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, ledakan satu tembakan Luming akan menjatuhkannya sepenuhnya. Tapi flamingo ini baik-baik saja. Tampaknya menemukan bahwa Luming memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Flamingo yang lebih kuat bergegas ke Luming, mengayunkan sayapnya, menggerakkan api cair di bawah dan bergegas ke Luming. Memegang senjata Ares, Luming meniup api cair itu dengan amarah. Pada saat yang sama, dia menusuk satu tembakan, satu tombak yang cerah, menembus burung yang menyala dan jatuh ke lautan api.
Tapi segera, luka burung api itu pulih, dan terus mengalir ke Luming. 5154. Luming mengerutkan kening. Burung-burung yang menyala-nyala ini sangat sulit untuk dihadapi. Burung-burung api ini, mungkin benar-benar dibiarkan dari lautan api. Selama di sekitar lautan api, vitalitasnya sangat ulet, dengan bantuan nyala api laut, nirwana terus-menerus. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Alasan mengapa kita bisa mencapai nirwana adalah karena kita belum cukup terluka. Luming berbisik. Tubuhnya membengkak dengan cepat dan menjadi setinggi 5 meter. Lalu dia menembak jatuh. Kekuatan bertarung Luming sangat meningkat dengan mengerahkan keterampilan sumbernya. Saat ditekan dengan satu tembakan, flamingo yang merupakan puncak sumbernya akan pecah berkeping-keping. Ini bukanlah akhir. Pistol Ares terus menekan. Kekuatan destruktif terus-menerus menghancurkan dan menghancurkan partikel yang dibentuk oleh ledakan burung yang menyala-nyala. Partikel-partikel ini akan hancur total. Pada akhirnya, flamingo, tidak lagi kental, benar-benar dilenyapkan oleh Luming. Pada saat ini, seruan tajam, melalui batu belah emas, burung api kuasi abadi menjadi gila, melancarkan serangan terkuat, dan Sheng Sheng meledakkan 18 orang serangan gabungan. Dari 18 orang, 9 tewas dalam sekejap. Arai serangan gabungan lainnya ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Flamingo itu gila dan ingin terus menyerang. Binatang jahat, cari kematian. Dengan minuman keras, Luming melihat makhluk muda keluar dari alam semesta cahaya suci. Dengan lambaian tangannya, naskah segel keluar, memancarkan suasana abadi. Segel abadi sejati. Makhluk muda dari alam semesta cahaya suci ini jelas juga adalah iblis. Dia memiliki latar belakang yang sangat besar dan memiliki karakter segel yang diberikan oleh makhluk abadi yang sebenarnya. Fuzuan bersinar, sesosok kabur muncul, dan satu telapak tangan menepuk burung api dari tingkat semi-abadi. Kekuatan segel abadi nyata yang dihasilkan oleh makhluk muda alam semesta Seng Huang lebih menakutkan daripada yang dihasilkan oleh Su Liangfu dari alam semesta King Kuan. Dengan satu tangan, ia dapat langsung mengusir burung api dari tingkat semi-abadi, membuat apinya redup. Flamingo semu abadi menjerit dan memicu gelombang besar. Api cair yang sangat besar berkumpul secara gila-gilaan menuju flamingo kuasi abadi, yang membuat bentuk tubuh flamingo kuasi abadi semakin besar. Bergandengan tangan, bekerja sama dengan fuzuan yang abadi, benar-benar mencekik hewan jahat ini. Beberapa orang meminumnya. Arai serangan gabungan yang kuat itu, terus membunuh burung api dari tingkat kuasi abadi. Pada saat yang sama, flamingo lain juga bergegas ke flamingo kuasi abadi, berniat membantu flamingo kuasi abadi. Kesempatan bagus, ayo pergi. Celepuk. Sejumlah besar sosok bergegas ke lautan api. Pikiran Luming berubah tajam, dan akhirnya terjun ke lautan api. Suhu lautan api sangat tinggi, tetapi tidak sulit bagi Luming untuk memisahkan api lautan api. Dia bergegas ke dasar lautan api. Segera, itu turun ribuan meter. Sekarang, sementara makhluk-makhluk di alam semesta terjerat oleh flamingo, mereka bergegas ke kedalaman bumi sedini mungkin. Mungkin mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa peluang. Ketika makhluk-makhluk alam semesta yang kuat itu membebaskan tangan mereka, mereka akan mendapat masalah. Tidak ada yang meragukan kekuatan kosmik yang kuat itu. Meskipun flamingo kuasi abadi sangat kuat, mereka sangat yakin bahwa itu akan dibunuh oleh alam semesta itu pada akhirnya. Ada banyak kartu di alam semesta yang kuat itu. Ada lebih dari satu atau dua dari mereka, dan lebih dari satu dari mereka memiliki segel Dharma abadi yang sejati. Selama orang-orang ini membuat segel abadi yang nyata, burung api kuasi abadi pasti akan mati. Bahkan jika fain abadi yang nyata tidak cukup, selama kamu memegang burung api untuk sementara, biarkan orang lain memiliki waktu untuk mempersiapkan dan mengorbankan tentara, kamu masih dapat membunuh burung api. Dengan kata lain, hanya masalah waktu sebelum burung api itu terbunuh cepat atau lambat. Luming terus bergegas turun, tetapi segera setelah itu, api berkobar, dan seekor flamingo terbang melewati api dan membunuh Luming. Namun, kekuatannya tidak kuat. Itu hanya di tengah asal. Dengan satu tembakan, Luming meledakkannya. Selanjutnya, Luming diserang oleh flamingo dari waktu ke waktu. Namun, flamingo ini tidak terlalu kuat. Mereka adalah yang terkuat, tetapi mereka berada di puncak asal mereka. Tidak ada level kuasi abadi lainnya, yang tidak dapat mengancam Luming. Seharusnya ada sejumlah besar flamingo yang hidup di lautan api cair ini, tetapi seharusnya tidak banyak, atau bahkan hanya satu, flamingo kuasi abadi. Kalau tidak, tidak akan ada hanya satu sebelumnya. Setelah sekitar setengah jam, Luming sampai ke dasar lautan api. Luming bergegas ke bawah, seolah-olah melalui lapisan tipis. Saat berikutnya, Luming datang ke tempat yang lebih luas. Ruang ini sangat aneh. Melihat ke atas, itu adalah lautan api, tetapi melayang di udara.
Setetes api cair tidak akan jatuh. Melihat ke bawah, itu juga lautan api, tetapi warnanya sedikit berbeda dari lautan api di atas, memberi orang perasaan yang lebih mengerikan. Ruang Luming terjepit di antara dua lautan api. Dapat dibayangkan bahwa lingkungan seperti berada di dalam panci peleburan yang dipenuhi dengan suhu tinggi yang mengerikan. Bahkan ruang tampaknya menjadi panas. Berada di dalamnya, ia terus-menerus dicekik oleh suhu tinggi. Luming yakin bahwa keberadaan alam dewa akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Padahal, meski asal-usulnya, tidak mudah masuk ke sini. Puff, puff. Tidak jauh dari sana, lautan api di atas sedikit bergetar, dan banyak sosok muncul. Seperti Luming, mereka semua datang ke sini melalui lautan api, termasuk keberadaan asal mula. Setelah mereka datang ke sini, kekuatan asli pelindung tubuh bergetar, dan lapisan api muncul di sekitar tubuh mereka, yang sebenarnya membakar kekuatan asli. Ah! Salah satu dari mereka berteriak dan tidak tahan. Kekuatan asli perlindungan tubuh dibakar, dan tubuhnya, seperti obor, dinyalakan. Pria itu berteriak, bergegas ke lautan api di atas dan lari. Faktanya, lebih dari satu orang seperti ini. Keberadaan asal mula sangat sulit untuk menahan api di sini. Namun, ada juga aspek lain, seperti kekuatan kultivasi asli yang cenderung panas dan nyala api. Ini seperti ikan di air di sini. Luming mengamati beberapa mata, tidak tinggal, memilih arah sesuka hati, dan terbang ke depan. Ruang ini adalah area inti dari jantung alam semesta. Jiwa tersembunyi di ruang ini, tapi aku tidak tahu lokasi spesifiknya. Apakah aku dapat menemukannya tergantung pada keberuntungan aku. Sebelum Luming bercampur dalam kerumunan dan mendengar komentar orang lain, struktur jantung kosmik pertama sangat mirip dengan yang ini. Menurut pengalaman sebelumnya, ruang ini juga akan menghasilkan beberapa harta karun. Itulah yang diinginkan kebanyakan orang. Setelah terbang beberapa saat, Luming melihat ada bebatuan yang menonjol di lautan api di bawah. Batu itu berwarna merah menyala, seperti rubi. Obat ajaib. Mata Luming cerah. Dia melihat bahwa di atas batu yang terangkat, ada obat ajaib, seperti teratai api. 5155. Di atas batu yang terangkat, ada teratai api. Obat ajaib yang bisa diproduksi di lingkungan seperti itu sungguh luar biasa. Luming Fei pergi dan menemukan bahwa itu adalah sumber obat. Tentu saja, itu hanya ramuan tingkat sumber biasa, bukan ramuan tingkat sumber tingkat atas. Tidak mudah menemukan obat sumber teratas. Luming melepasnya dan melanjutkan. Di belakang, Luming menemukan batu yang menonjol dari waktu ke waktu. Tentu saja, tidak setiap batu yang menonjol memiliki obat mujarab. Bahkan, hanya sesekali dia bisa menyentuhnya. Selama periode ini, ada juga orang yang bersaing dengan Luming, yang menyelesaikan masalah sesuka hati. Tidak ada jejak pembunuhan orang di daerah ini. Setelah membunuh, jika kamu membuangnya ke lautan api, debu pun tidak akan tertinggal. Nah, batu yang besar sekali, seperti puncak gunung. Luming tiba-tiba melihat batu terangkat di lautan api di depan, tetapi batu terangkat itu terlalu besar, seperti gunung. Ledakan. Tiba-tiba, di puncak gunung, terdengar suara gemuruh, cahaya ilahi bersinar, beberapa cahaya dan bayangan, dalam ledakan yang konstan. Seseorang berkelahi. Tubuh Luming melintas, diam-diam dekat dengan puncak batu. Aku menemukan body lotion ini dulu. Salah satu dari mereka meraung. Dia adalah seorang lelaki tua yang berasal dari kultivasi selanjutnya. Apa yang kamu temukan? Jika kamu memiliki kemampuan, itu berarti genangan body lotion ini tidak ada hubungannya denganmu. Cibiran lainnya adalah pria kuat yang terlihat seperti berusia 30-an. Itu juga merupakan keberadaan periode asal kemudian. Di sisi lelaki kuat itu, ada seorang wanita muda yang jelas-jelas bersama lelaki kuat itu. Bersama-sama, lelaki tua itu berada di bawah tekanan dan terus mundur. Orang tua itu sangat marah tetapi tidak berdaya. Seperti inilah seorang praktisi. Dia tidak memiliki kekuatan. Bahkan jika dia menemukan harta karun, dia harus kembali dengan tangan kosong. Di awal percakapan, mereka menahan suara mereka, tetapi mereka tidak keluar karena takut akan didengar. Tetapi pada saat itu, lelaki tua itu menunjukkan warna yang galak, tiba-tiba meraung, ini genangan body lotion. Terdengar seperti guntur, jauh menyebar. Keberadaan periode selanjutnya dari asal dapat dengan mudah menyebar jarak ratusan juta mil dengan menjalankan kekuatan asal dan mengaum. Luming mendengarnya untuk pertama kalinya. Body lotion. Katanya bisa membasuh badan dan membuat badan berevolusi. Mata Luming cerah. Bukan tanpa alasan bahwa Luming telah menghabiskan bertahun-tahun di Changqing Shenjing. Dia telah membaca banyak buku dan catatan kuno, dan juga mengetahui catatan dari banyak harta karun yang aneh dan berharga.
Tidak ada catatan tentang harta langka ini di aliansi Hong Huang, tetapi tidak ada kekurangan semangat Changqing. Body lotion adalah esensi spiritual surga dan bumi yang sangat berharga dan langka. Jika praktisi menyerap pemurnian, mereka dapat mengubah tubuh. Jika jumlahnya cukup, bahkan bisa membuat para praktisi di alam asli menjadi merampok diri sebelumnya. Merampok tubuh, bagaimanapun, hanya dimiliki oleh kuasi abadi yang telah melewati perampokan abadi. Jika keberadaan keadaan asli dibudidayakan terlebih dahulu, maka pemahaman waktu penyeberangan perampokan abadi akan sangat meningkat. Bahkan jika itu adalah keberadaan tingkat kuasi abadi, kita harus iri dan sangat berguna. Perampokan abadi, tapi ada 9. Semakin kuat tubuh, semakin baik. Sebelumnya, seseorang mendapat kesempatan di jantung pertama alam semesta, dan ketika dia selesai, dia mendapatkan body lotion yang cukup. Body lotion, aku akan memesannya. Luming mempercepat dan bergegas ke puncak berbatu. Tubuh Luming sekarang berada di puncak perampokan berat, tetapi dia terjebak dan menemui hambatan. Bahkan di tanah kuburan, dia tidak bisa menerobos. Tapi selama body lotionnya cukup, tubuhnya bisa berubah lagi, dan melangkah ke perampokan ganda sebelumnya. Dengan begitu, kekuatan tempurnya akan lebih kuat, dan akan lebih mudah baginya untuk melewati perampokan abadi nanti. Dari penjaga makam tua, aku tahu banyak tentang level persilangan abadi. Semakin kuat kekuatan sumbernya, semakin tinggi levelnya, semakin menakutkan kekuatan perampokan abadi. Meskipun setelah melewatinya, keuntungan yang didapat akan semakin banyak, namun jika tidak bisa melewatinya, semuanya akan terhenti. Hanya ketika kita cukup kuat, kita bisa selamat dari bencana abadi. Tubuh itu penting. Kamu, sial. Mendengar pria tua itu mengaum, pasangan itu sangat marah. Ada banyak ahli yang datang ke sini. Raungan ini pasti akan menarik para ahli lainnya. Begitu ada pakar di bagian atas sumber, mereka tidak akan mendapat bagiannya. Bunuh dia, ambil lotionnya dan keluar dari sini. Wanita muda itu banyak minum. Dan lelaki kuat 2 orang gila menyerang, ingin membunuh lelaki tua itu dalam waktu singkat, ambil body lotion. Wajah lelaki tua itu ganas dan gila. Dia mencoba yang terbaik untuk menolak dan menunda sebanyak mungkin. Jika dia tidak mendapatkannya, pihak lain tidak akan mendapatkannya. Menyentuh. Orang tua itu dipukul, separuh tubuhnya pecah dan hampir jatuh. Pria kuat dan wanita muda itu ingin bertarung dan membunuh pria tua itu sepenuhnya, tetapi tiba-tiba wajah mereka berubah, mereka berhenti dan melihat ke sisi kanan. Aku tidak tahu kapan seorang pemuda muncul di sebelah kanan. Luming adalah seorang pemuda dengan rambut panjang dan bintang di matanya. Melihat seseorang datang, lelaki tua itu segera mundur dan membuka jarak. Itu hanya bagian akhir dari asalnya. Ketika pria kuat dan wanita muda itu menyapu Luming, mereka menemukan bahwa Luming hanyalah kultivasi asal kemudian, dan mereka merasa lega. Keduanya akan takut Luming tidak sendirian. Nak, keluar dari sini. Kamu tidak bisa mendapatkan body lotion. Pria kuat itu minum dengan dingin lalu mengirim pesan ke wanita muda itu. Dia menghentikan Luming dan meminta wanita muda itu untuk mengumpulkan body lotion dengan cepat. Body lotion, ini milikku. Luming membuka mulutnya dan melangkah keluar untuk bergegas ke puncak gunung. Untuk mati. Pria kuat itu meraung dan memukul Luming. Tinju ini adalah keterampilan sumber. Ini sangat sengit. Itu akan membunuh Luming. Sayang sekali Luming tidak begitu kuat di depannya. Luming mengulurkan tangan besar dan meraihnya di udara. Telapak tangan besar terbentuk. 5 jari seperti 5 senjata panjang. Dia meraih pria kuat dan wanita muda itu. Kekuatan teror membuat pria dan wanita muda yang kuat terlihat gila. Begitu Luming bergerak, mereka merasakan krisis yang fatal dan tahu bahwa mereka telah bertemu dengan musuh yang tangguh. Pria kuat itu meraung dan wanita muda itu berteriak, lalu dia melakukan pukulan paling kuat. Tapi di depan Luming, itu tidak cukup. Dengan tangan besar, serangan mereka runtuh, dan kekuatan penghancur mereka menyelimuti mereka. Ampuni hidupku. Pria kuat dan wanita muda itu berteriak minta ampun dengan nyeri. Namun, Luming tetap tidak tergerak. Baru saja, pria kuat itu membunuh Luming. Dia menginginkan nyawa Luming segera setelah dia bergerak. Sekarang ketika dia melihat bahwa dia dikalahkan, dia harus memohon belas kasihan. Apakah praktisi begitu mudah bergaul? Menyentuh. Tangan besar itu tanpa ampun menggenggam, pria kuat dan wanita muda itu berteriak, tubuh meledak, bentuk dan jiwa semuanya binasa. Tidak jauh dari situ, lelaki tua itu berkeringat. Kekuatan pasangan pria dan wanita itu, dia sangat jelas, jauh lebih baik darinya, tetapi menghadapi Luming, tetapi rentan, sebuah gerakan terbunuh. Luming juga berada di periode asal kemudian, sama seperti dia, tetapi jaraknya terlalu besar.
5156. Tuan, body lotion itu milik kamu. Aku akan meninggalkan kamu. Pria tua itu mengepalkan tinjunya dan pergi dengan tergesa-gesa. Sepertinya tidak mudah mendapatkan body lotion. Mata Luming sedikit menyipit, mengamati semua sisi. Ke segala arah, ada orang yang datang dengan cepat, dengan kecepatan luar biasa, termasuk beberapa pakar top. Baru saja, raungan lelaki tua itu terlalu jauh. Selama tidak terlalu jauh, mereka semua mendengarnya dan bergegas ke sisi ini dengan gila. Body lotion, tidak ada yang bukan detak jantung. Bahkan alam semesta yang kuat itu, intisari spiritual langit dan bumi tingkat atas seperti itu, menghasilkan sedikit, boleh dikatakan, sangat sedikit. Seringkali hanya dalam kekacauan tanpa akhir yang ada kelahiran. Tapi kekacauan tanpa akhir, sangat berbahaya, mengandung banyak hal yang tidak diketahui, orang biasa sulit untuk diseberangi, lebih banyak lagi yang tidak berani masuk untuk mencari harta karun. Harta karun seperti body lotion lebih penting dari apapun karena berhubungan dengan keselamatan makhluk abadi dan keluarga mereka. Luming melangkah keluar dan mencapai puncak batu. Di atas batu itu, ada sebuah kolam kecil. Di dalam kolam itu penuh dengan cairan merah menyala. Cairan ini, bukan cairan api, hanya seperti itu lotion tubuh. Ini mengeluarkan aroma yang kuat. Luming merasa bahwa pori-porinya akan terbuka secara otomatis untuk menyerap wewangian. Luming mengeluarkan botol batu giok dan memindahkannya dengan kekuatan sumbernya. Tiba-tiba, daya tarik dihasilkan. Menghadapi body lotion diubah menjadi untaian pita seperti cairan, yang diserap ke dalam botol batu giok. Kecepatan Luming sangat cepat. Dalam sekejap, sekolam body lotion dimasukkan ke dalam botol giok oleh Luming. Saat ini, gelombang pertama orang akhirnya tiba. Sekitar selusin orang, mengenakan jubah seragam bergaris-garis, menatap Luming dengan mata tajam. Wah, body lotion juga sesuatu yang bisa kamu sentuh. Kamu ingin mati. Salah satu pria hebat meraih Luming dengan tangan besar. Kultivasi asal dan puncak. Sisi lain ditentukan dan tahu bahwa ada orang yang datang kemana-mana, jadi tidak ada omong kosong. Begitu mereka datang, mereka mengambil tindakan. Ingin membunuh Luming, tangkap body lotion, lalu evakuasi. Pistol Ares muncul, menyapu satu tembakan dan menghempaskan telapak tangan lawan. Hah! Mata pihak lain membeku. Aku tidak menyangka bahwa Luming memiliki kekuatan bertarung untuk memblokir serangannya. Mari lakukan bersama. Pria besar itu minum sedikit, dan yang lainnya juga ikut bergabung. Ada lebih dari selusin orang, 4 diantaranya berada di puncak asal, dan yang lainnya berada di tahap asal kemudian. Pada awalnya, bahkan di tengah benyuan, aku tinggal di sini untuk waktu yang lama. Membunuh. Luming minum, matanya dingin. Jika pihak lain agresif, jangan salahkan dia karena kejam. Jika kamu tidak menunjukkan taktik buntur kamu, bagaimana kamu bisa menakut-nakuti orang lain? Akan ada orang yang menyerangnya terus-menerus. Operasi sumber, Luming menjadi senjata setinggi 5 meter, panjang di sekitar Sensia, tersapu. Bang-bang. Serangan pihak lain terus pecah, senjata dewa perang berguling, dan lebih dari selusin tubuh orang mundur. Mereka yang hanya memiliki sumber kultivasi pada tahap selanjutnya menjadi pucat dan hampir muntah darah. Bagaimana mungkin? Orang-orang ini terkejut. Kultivasi Luming hanya pada tahap selanjutnya dari asalnya. Dia telah menurunkan mereka dengan bantuan satu orang. Meskipun mereka bukan makhluk alam semesta ini, ketika mereka datang ke alam semesta Hong Huang, mereka tertindas, dan sulit bagi mereka untuk mengerahkan 100% kekuatan tempur mereka, tetapi Luming tidak tertindas. Salah. Mereka merasa nafas Luming konsisten dengan alam semesta. Luming adalah kehidupan alam semesta. Sua-sua. Saat ini, semakin banyak figur yang beredar. Mereka mengelilingi gunung dan secara alami mengelilingi Luming di tengah. Nak, serahkan body lotion, aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Kamu tidak bisa menyentuh harta seperti body lotion. Minuman dingin keluar, mesin udara dingin mengunci Luming. Ada orang di dunia yang dan orang di dunia yin. Tapi saat ini, orang-orang ini bermata panas, menatap Luming. Hanya ada satu body lotion untuk sekian banyak dari kalian. Bahkan jika aku menyerahkannya, bagaimana kalian bisa membaginya? Luming berkata dengan senyum tipis. Dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Yang disebut Master of Arts itu berani. Sekarang, yang abadi tidak bisa keluar. Di ranah asal, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan jika para penguasa alam semesta itu memiliki semua jenis kartu, bukankah dia punya? Menwang mematahkan pedangnya, tetapi dia tidak minum darah untuk waktu yang lama. Kata-kata Luming membuat mata orang-orang di sekitarnya berbinar. Ketika dia melihat orang lain, matanya penuh dengan pembunuhan.
Cara Luming untuk memprovokasi perselisihan terlalu rendah. Apakah mereka tidak tahu? Semua orang yang hadir tahu bahwa Luming memprovokasi, tetapi bahkan jika dia tahu, apa yang bisa dia lakukan? Body lotion, mereka sangat ingin mendapatkannya, ingin memilikinya. Semua orang berpikir begitu. Apa yang dikatakan Luming sangat realistis. Kepada siapa? Hadirin sekalian, beri kami wajah untuk mengintegrasikan alam semesta. Aku akan mengingat kebaikan ini. Di satu sisi, seorang pria besar berbicara. Di antara puluhan ribu alam semesta di dunia, yang paling kuat dapat menempati peringkat atas. Secara umum, alam semesta di dunia Namun kini dalam menghadapi body lotion, tidak ada yang mau menyerah. Belum lagi makhluk dunia bawah. Alam semesta bukan apa-apa. Keluar dari sini. Ada orang di dunia bawah yang minum dengan dingin dan tidak memberi muka sama sekali. Kedua belah pihak mengepung Luming, dan tidak ada yang memulai sesaat, membentuk jalan buntu. Tidak ada yang berani bertarung lebih dulu. Bahkan jika dia membunuh Luming dan mendapatkan body lotion, dia akan diserang oleh orang lain. Luming menggelengkan kepalanya karena kecewa. Awalnya, dia ingin semua pihak saling bertarung. Dia juga menghemat energi, tetapi dia tidak berharap orang-orang ini tetap diam. Hanya dia. Karena kamu tidak melakukannya, keluarlah dari sini. Luming mengeluarkan minuman keras dan melangkah pergi ke salah satu arah. Dia sangat luar biasa kecepatannya, melangkah keluar, mendekati arah makhluk itu. Ledakan. Pistol Ares langsung jatuh. Lakukan, bunuh dia. Bunuh anak ini dulu, dan perjuangkan body lotion dengan kemampuanmu. Beberapa minuman tajam terdengar, orang dari arah ini menembak. Dalam sekejap, setidaknya 3 ahli di atas sumber menyerang bersama. Mereka menyerang Luming dengan 3 serangan mengerikan. Mereka ingin membunuh Luming. Tapi senjata Ares membawa energi penghancur dalam jumlah besar. Saat ditekan, itu akan menyerang 3 kali dan langsung runtuh. Senjata Dewa Perang terus-menerus dibombardir dengan energi yang menghancurkan. 3 tuan di puncak asal mendengus, dan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka mundur dan memuntahkan darah satu demi satu. Apa? Orang-orang dari arah lain juga terkejut. 3 ahli asal-asal menembak bersama, tetapi mereka dikalahkan oleh Luming dan terluka. Kekuatan bertarung semacam ini luar biasa. Pria ini monster, ayo bunuh dia dulu. Ya, mari kita lakukan bersama-sama. Atasan arah lain juga mengaum. 5157. Setidaknya ada selusin ahli top yang ingin melawan Luming. Aku terlalu malas untuk bermain denganmu. Di belakang Luming, sepasang sayap muncul. Di bawah satu kipas, dia bergegas keluar dari pengepungan dan menuju kejauhan. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, tidak terlalu sulit bagi Luming untuk membunuh lebih dari 10 puncak asli dan pakar lainnya. Bahkan, sedikit lebih mudah untuk membunuh puncak asli ini daripada membunuh penguasa Istana Surgawi. Lagi pula, penguasa Istana Surgawi lahir di alam semesta Hong Huang dan tinggal di alam semesta Hong Huang sepanjang tahun. Dia secara bertahap beradaptasi dengan aturan dan tatanan alam semesta Hong Huang. Meski masih ditekan, namun penindasannya tidak terlalu hebat. Hal yang sama berlaku untuk 8 klan di area terlarang. Makhluk dari alam semesta luar ini, tidak lama setelah mereka memasuki alam semesta Hong Huang, ditekan oleh alam semesta Hong Huang, dan kekuatan mereka sangat berkurang, sehingga lebih mudah untuk dibunuh. Namun, tidak ada artinya membunuh orang-orang ini. Tujuan Luming adalah mendapatkan body lotion dan menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa memperbaikinya. Ledakan. Luming baru saja terbang tidak jauh. Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya. Dia menepuk Luming dengan satu tangan. Kekuatan telapak tangan sangat buruk, dan kehampaan benar-benar hancur. Luming hanya melihat telapak tangan yang kabur, dikelilingi oleh kekacauan, dan datang untuk membunuhnya. Tidak mau, Luming juga bertepuk tangan. Sekarang Luming berada di negara bagian Yuansu. Dia bisa menyerang sesuka hati dan kekuatannya luar biasa. Raungan yang mengerikan, lingkaran energi penghancur melingkar, dari 2 telapak tangan meledak, menyapu segala arah. Kemudian, 2 tubuh mundur. Orang ini. Mata Luming bergerak. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berjubah tao, rambut putih, janggut putih, dan roh abadi. Bukankah orang ini adalah orang tua dari alam semesta Yuking? Sua-sua. Di belakang lelaki tua itu, ada lebih dari 20 orang, semuanya adalah penguasa alam semesta Yuking. Ini alam semesta Yuking. Dan Feng Yuzi. Dikatakan bahwa kekuatan bertarung Feng Yuzi mendekati daftar aslinya. Wajah orang lain di alam semesta telah banyak berubah.
Ada alam semesta Yuking dan Feng Yuzi. Body lotion tidak ada hubungannya dengan mereka. Kekuatan bertarung Feng Yuzi sangat luar biasa. Bahkan di awal mula seluruh alam semesta, dia memiliki reputasi tertentu. Dikatakan bahwa kekuatan bertarungnya mendekati daftar aslinya, yang sangat menakjubkan. Daftar asal termasuk kelompok ahli terkuat di seluruh asal Yangjian. Hanya ada 1000 kursi dalam daftar. Di alam semesta yang luas, ada lebih dari 30.000 orang dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, sulit menghitung jumlah asalnya. Alam semesta yang lemah baik-baik saja. Alam semesta yang kuat itu seperti awan para ahli. Ada terlalu banyak ahli asal-usul. Misalnya, di puncak era terakhir, alam semesta penuh dengan keabadian, dan ada banyak ahli di dunia asli. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka. Ada lebih dari 30.000 alam semesta dan asal-usul yang tak terhitung banyaknya di dunia yang luas ini. Hanya 1000 orang yang bisa masuk dalam daftar. Kita bisa melihat betapa kuatnya daya juang 1000 orang ini. Rata-rata, hanya jika ada lusinan alam semesta yang dapat diproduksi. Feng Yuzi, bagaimanapun, dekat dengan daftar aslinya, dan kekuatan bertarungnya dapat dibayangkan. Sedikit kekuatan. Pada periode asal kemudian, jarang memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Tapi aku masih bukan lawanku. Beri aku body lotion. Winjade Sanwei, matanya dalam, sangat berapi-api. Dia bertekad untuk mendapatkan body lotion. Sudah bertahun-tahun sejak kultivasinya mencapai puncak asalnya, tetapi dia takut untuk memulai perjalanan keabadian, tetapi dia tidak yakin. Begitu kita mulai melintasi keabadian, kita akan maju dan tidak pernah mundur. Jika kita tidak berhasil, kita akan mati. Dan body lotion bisa membiarkan tubuh bermetamorfosis. Semakin kuat tubuh fisik, semakin besar cengkeraman melintasi keabadian. Ayo, kalahkan aku dan kamu akan mendapatkan lotionnya. Lu Mingdao, dipersenjatai dengan satu tangan, memiliki rasa perang yang kuat. Dekat dengan kekuatan juang dari daftar aslinya, Lu Ming ingin bertarung untuk melihat apakah kekuatan juangnya dapat dibandingkan dengan keberadaan daftar aslinya. Baru saja dia diserang oleh Feng Yuzi. Terburu-buru, dia tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Jika kamu ingin bertarung denganku, aku akan membantumu. Mata Feng Yuzi dingin, dan tubuhnya seperti cahaya biru. Dia bergegas ke Lu Ming dan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Jejak tangan biru, sebesar gunung, sangat menakutkan. Itu bahkan lebih kuat daripada saat Lu Ming diserang. Terlihat Feng Yuzi terluka, memakai sarung tangan, setipis sayap jangkrik. Dia harus menjadi prajurit sihir tingkat atas, dan dapat memperkuat kekuatan telapak tangan. Bersenandung. Lu Ming mengayunkan senjata Ares, menyapu dan membombardirnya dengan cetakan telapak tangan. Menyentuh. Tapi kali ini, Lu Ming sudah siap, dan kekuatan tangannya melonjak. Telapak tangan biru runtuh secara langsung, dan tubuh Feng Yuzi bergetar dengan liar dan mundur dengan tiba-tiba. Lu Ming, bagaimanapun, tidak bergerak. Dekat dengan kekuatan daftar aslinya, tapi begitulah. Lu Ming berbicara dengan lemah. Kamu. Wajah Feng Yuzi jelek, tapi dia terkejut. Itu hanya periode akhir dari asalnya. Itu bisa mengejutkannya kembali. Bahkan jika berada di bawah sinar matahari yang luas, itu sangat kuat. Tapi tidak mungkin dia menyerah. Bunuh Putra Giok Angin mengaum panjang, tubuhnya menyemburkan napas yang lebih kuat, permukaan tubuh tiba-tiba memiliki cahaya merah untuk menembus. Itu merampok cahaya, orang ini juga telah mencapai tingkat merampok daging. Hati Lu Ming tergerak. Ledakan. Putra Giok Angin membunuh lagi, telapak tangan ganda terus melambai, kehampaan meledak, cetakan telapak tangan teror jalan, menuju penutup Lu Ming tetapi pergi. Pada saat yang sama, alis Feng Yuzi keluar dari pagoda. Pagoda berwarna biru. Sinar biru, seperti air terjun, jatuh dari puncak pagoda ke Lu Ming. Itu menarik. Lu Ming mengaum dan mengayunkan senjatanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Lu Ming dan Feng Yuzi bertemu puluhan kali. Lalu terdengar suara keras, dan pagoda biru terbang keluar, dengan retakan di atasnya. Feng Yuzi tiba-tiba mundur, batuk darah, dan wajahnya pucat. Ada lubang darah di dadanya, yang jelas tertembus senjata Ares. Sungguh luar biasa bagi orang-orang di sekitar untuk menarik napas sejuk. Lu Ming dapat mengalahkan Feng Yuzi. Mengerikan. Apakah ini kekuatan yang dekat dengan daftar aslinya? Lu Ming bergumam. Dia mungkin memiliki nomor di hatinya. Sejujurnya, Feng Yuzi sangat kuat, lebih kuat dari penguasa istana surgawi. Aku tidak tahu berapa kali. Di depan Feng Yuzi, tidak cukup hanya melihat puncak asal-usul umum. Baru saja, Lu Ming merasa bahwa kekuatan asli Feng Yuzi seharusnya menengah, tetapi telah mencapai puncak perantara. Selain itu,
tubuh Feng Yuzi juga sangat kuat, sama seperti tubuh Luming. Selain itu, skill sumbernya, apinya juga sangat dalam, dipahami hingga alam yang sangat dalam, kekuatannya sangat luar biasa. Di permukaan, kultivasi tertingginya tidak lebih buruk dari Luming. Tapi keterampilan sumber Luming lebih kuat, dan Luming tidak ditekan, jadi lebih mudah untuk menang. 5158. Tentu saja, tidak mudah mengalahkan Feng Yuzi di alam semesta luar. Di alam semesta yang luas, ada begitu banyak ahli. Dekat dengan daftar sumber, mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Aku tidak tahu seberapa kuat yang kuat di daftar sumber itu. Luming berbisik, menantikannya. Dia tidak akan meremehkan dirinya sendiri dan masih memiliki keyakinan tak terkalahkan. Karena dia masih jauh dari puncak alam aslinya, apakah itu kultivasi, keterampilan sumber atau sumber akar, dia masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Siapkan susunan serangan bersama dan bunuh dia. Putra Giok Angin tiba-tiba minum, matanya ganas. Bahkan jika Luming dikalahkan, dia harus mendapatkan body lotion. Tiba-tiba, di belakang Feng Yuzi, sosok itu melintas dan mulai mengatur susunan total. Tidak, bukan aku. Sayap belakang Luming berkibar dan dengan cepat mundur. Alam semesta Yuking adalah 10 alam semesta teratas di Anjian. Luming tidak ingin menyinggung satu sama lain. Di saat yang sama, susunan serangan lawan juga sangat kuat. Bahkan Luming tidak ingin menghadapi susunan serangan gabungan yang terdiri dari 18 puncak asli. Kecepatan Luming sangat cepat. Orang-orang ini tidak bisa menghentikannya sama sekali. Setelah beberapa kedipan, dia menghilang di sini tanpa jejak. Brengsek. Feng Yuzi meraung, geram. Genangan body lotion menghilang begitu saja di hadapannya. Itu benar-benar melukai hatinya. Namun sayangnya, kecepatan Luming terlalu cepat untuk dikejar. Luming terbang dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menerbangkan lebih dari 100.000 li. Kemudian dia memilih tempat di mana tidak ada orang dan terjun ke lautan api. Dia ingin memurnikan body lotion di lautan api. Pertarungan dengan Feng Yuzi membuatnya hampir merasakan kekuatan bertarungnya sendiri. Meski dia percaya diri dan tidak akan meremehkan dirinya sendiri, dia juga merasakan tekanan yang besar. Feng Yuzi, bagaimanapun, belum masuk ke daftar sumber. Seberapa kuat seharusnya sumber asli Gang? Terlebih lagi, keberadaan 100 besar atau bahkan 10 besar seharusnya mengerikan. Luming harus terus meningkat. Tujuan Luming adalah mencapai level terkuat di setiap dunia. Buka botol batu giok, memperlihatkan body lotion di dalamnya, wewangian menyebar keluar, tetapi diisolasi oleh api cair di luar. Bol, bantu aku melindungi Dharma. Lu Mingdao. Jangan khawatir, berikan padaku. Bola terbang keluar dan menjaga Luming. Luming menarik napas dalam-dalam. Body lotion dalam botol giok berubah menjadi aliran air dan dihisap ke dalam mulutnya oleh Luming. Mendengus, di sepanjang tenggorokan, ke perut. Luming tiba-tiba merasakan arus hangat, menyebar ke seluruh tubuh dan menembus sel-sel di seluruh tubuh. Sel-selnya, serakah untuk menyerap energi ini. Klik, klik. Tubuh Luming mulai menggeliat. Ada suara aneh keluar terus-menerus, dan gumpalan asap hitam meluap dari tubuh Luming. Tubuh Luming berubah. Dan Luming, terus-menerus menelan body lotion. Setengah hari kemudian, semua body lotion disempurnakan oleh Luming. Tubuh Luming juga telah menyelesaikan transformasi. Tubuhnya panjang dan berotot, seolah penuh dengan kekuatan besar. Sedikit tenaga, permukaan tubuh, akan ada cahaya yang terisi. Namun saat ini, lampunya bukan merah, melainkan jingga. 2 perampokan. Tubuh Luming, dan kemudian membuat terobosan, mencapai tubuh perampokan kedua. Pada periode asal kemudian, tubuh fisik sebanding dengan tubuh fisik orang yang telah melewati 2 perampokan abadi, yang benar-benar menakjubkan. Terobosan fisik Luming sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Pergi. Luming bergegas keluar dari lautan api, dan bola mengarah ke arah yang sama. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, Luming tidak menemukan esensi langit dan bumi seperti body lotion. Sebaliknya, dia mendapat banyak obat ajaib. Bahkan jika dia mendapatkan sumber utama obat ajaib, Luming mendapatkannya. Sayangnya, yang paling diinginkan Luming adalah harta yang dapat memperkuat tubuh dan jiwa, serta akarnya. Namun, harta ini terlalu berharga, bahkan di jantung alam semesta pun jumlahnya tidak banyak. Dan ada terlalu banyak makhluk di jantung alam semesta. Terlalu sulit untuk mendapatkan sesuatu. Gagak. Beberapa burung yang menyala, dari lautan api di atas, bertarung melawan Luming. Sua. Bola terbang keluar dan memecahkan beberapa flamingo. Ada lebih banyak flamingo di arah ini. Aneh, pasti ada yang salah.
Lu Ming berpikir. Ketika Lu Ming datang ke daerah ini, dia menemukan ada banyak burung yang menyala. Dari waktu ke waktu, burung-burung yang menyala keluar. Ini seperti datang ke sarang flamingo. Ada begitu banyak flamingo di sini. Pasti luar biasa di depan. Pergi dan lihatlah. Lu Ming berbisik. Dia sekarang adalah master seni dan berani. Dia tidak takut kecuali dia bertemu Sun Xian. Tapi tidak apa-apa untuk mundur. Lu Ming terus bergerak maju, dan perlawanannya semakin besar. Semakin banyak burung berapi yang bertarung dari lautan api untuk menembak Lu Ming. Namun, yang terkuat hanyalah puncak asal, Lu Ming dan bola bersama, tidak sulit untuk ditembus. Segera setelah itu, Lu Ming menempuh jarak puluhan ribu mil. Itu. Mata Lu Ming cerah. Dia melihat di depan udara, ada nyala api, melayang di udara, menyala seperti matahari. Apinya sangat besar, dengan diameter puluhan ribu meter. Jauh, Lu Ming bisa merasakan suhu panas. Ini adalah jiwa dari jantung alam semesta. Hati Lu Ming tergerak. Dia telah berada di keramaian dan telah mendengar banyak hal. Jantung dan jiwa dari jantung kosmik pertama persis seperti ini, seperti nyala api yang sangat besar, memancarkan suhu tinggi yang luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa aku adalah orang pertama yang bertemu dengan jiwaku. Apakah pecahan hati alam semesta ini ditakdirkan bersamaku? Lu Ming bergumam. Lu Ming, ini adalah hati dan jiwa. Dikatakan bahwa jika kamu bergabung dengan hati dan jiwa ini, kamu awalnya dapat mengendalikan pecahan hati alam semesta. Apakah kamu mau menerimanya? Fairway. Lu Ming ragu-ragu dan berjuang. Itu palsu untuk meletakkan harta di depan kamu dan berusaha untuk tidak dipindahkan sama sekali. Namun, Lu Ming dengan cepat membuat keputusan, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Bahkan jika kamu menerimanya, kamu tidak dapat menyimpannya. Bahkan jika mereka bergabung dengan jiwa, mereka membutuhkan banyak ahli untuk menyusun susunan yang kuat untuk mengambil pecahan jantung alam semesta, untuk mengurangi pecahan jantung alam semesta dan memurnikannya menjadi harta karun luar angkasa. Jangan katakan dia tidak akan melakukannya. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa mempertahankannya. Ada ratusan master alam semesta besar di luar, dan pasti ada lebih banyak alam semesta besar yang datang ke sini. Dia pasti akan dikejar oleh para ahli ini. Saat itu, akan ada banyak ahli di daftar asal, dan Lu Ming akan sulit dikalahkan. Belum lagi, dalam waktu kurang dari 100 tahun, malapetaka asal akan berakhir. Pada saat itu, yang abadi akan datang, dan Lu Ming tidak akan bisa menjaga hati alam semesta. Jika kamu mengambilnya, kamu akan dibunuh. Tidak mungkin, siapa yang membiarkannya kembali tanpa pendukung, tanpa dukungan alam semesta yang kuat. Apakah kamu merindukannya seperti itu? Bola juga sedikit enggan. 5159. Bola tidak mau, mereka Jia King sangat kuat. Peringkatnya puluhan lebih tinggi dari Su Liangfu, dan kepercayaan diri dapat menekan Su Liangfu. Jangan mengira jika peringkatmu lebih tinggi dariku, kamu akan lebih baik dariku. Daftar aslinya belum diperbarui selama 1000 tahun. Su Liangfu berkata dengan dingin. Implikasinya sangat sederhana. Sekarang jika kamu memperbarui daftar sumber, itu sudah cukup untuk menekan pihak lain. Hei, jika aku memperbarui, peringkat aku tidak akan lebih tinggi dari kamu. Tidak sesederhana itu. Jia King menanggapi dengan mencibir. Saat berbicara, nafas kedua belah pihak dipromosikan menjadi ekstrim, dan mesin udara bertabrakan di kehampaan, membuat suara retakan yang menggelegar. Kedua belah pihak tahu bahwa jika kamu tidak mengalahkan lawan kamu secara menyeluruh, kamu tidak bisa mendapatkan hati dan jiwa kamu. Namun, kedua belah pihak belum bertemu satu sama lain. Tiba-tiba, mata mereka berkedip dan mereka melihat ke suatu arah. 5 sosok datang dengan cepat, dengan napas dingin. 5 Master Yin. Ini 5 panter, tepatnya. Mereka sangat mirip dengan Panthers. Seluruh tubuhnya gelap, berdiri tidak jauh. Dalam sekejap cahaya, 5 Panthers berubah menjadi bentuk manusia. Yang depan adalah seorang pemuda dengan perawakan yang sangat kuat, dan yang di belakang juga 4 lelaki tua. Hati dan jiwaku ada di sini. Kamu bisa pergi. Panter muda menyeringai dan menatap dingin ke arah Su Liangfu dan Jia King, seolah melihat 2 sampah. Nada yang besar sekali. Su Liangfu menjawab dengan dingin. 5160. Bergandengan tangan untuk membunuhnya dulu. Jia King melihat jawaban Su Liang. Ketika kamu bertemu orang-orang di dunia Yin, kamu dapat melepaskan masalah di antara mereka dan menyelesaikan para ahli di dunia Yin terlebih dahulu. Belum terlambat untuk memperjuangkan jiwa. Lakukan. Jawaban Su Liangfu sangat langsung. Begitu suaranya turun, dia langsung bergerak, seperti kilatan petir, dan bergegas ke panter muda itu.
Di saat yang sama, Jia Qing juga menyerang panter muda dari sisi lain. Keempat lelaki tua di belakang panter muda ingin bertarung dan dihentikan oleh macan kumbang muda. Jangan lakukan itu. Biarkan aku menemui mereka. Pada saat yang sama, tubuh sudah keluar. Napas dingin telah menyembur keluar, yang membuat suhu panas di sini turun drastis. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga sosok itu bertabrakan, bertarung dengan cepat, dan bertarung lebih dari 10 gerakan dalam sekejap. Setelah gemuruh terus-menerus, angka poin dan 3 angka mundur masing-masing. Apakah ini yang kamu sebut master dari daftar asal? Tapi itu saja. Panter muda itu mencibir. Sebagai kelompok ahli asal yang terkuat, daftar asal yang secara alami akan mengumpulkan informasi yang relevan dari Yin. Panter muda dengan mudah mengenali Jia Qing dan Su Liangfu. Su Liangfu dan Jia Qing terlihat sedikit jelek. Aku tidak menyangka bahwa mereka tidak dapat memenangkan satu sama lain ketika mereka bergandengan tangan. Kekuatan bertarung satu sama lain sangat mengagumkan. Jika kamu memasukkannya ke dalam daftar sumber Yang Jian, peringkatnya harus jauh lebih tinggi dari mereka. Datang lagi. Su Liangfu banyak minum. Seluruh tubuhnya penuh dengan lampu merah. Dia mendorong kekuatan bertarungnya ke puncak dan membunuh panter muda itu lagi. Di sisi lain, Jia Qing juga mendorong kekuatan tempurnya ke atas dan membunuhnya. Ayo. Macan tutul hitam muda mencibir, dan nafasnya yang dingin sepertinya menyegel nyala api laut. Dengan raungan, dia mengubahnya menjadi prototipe dan keluar. 3 iblis muda, terus bertarung. Dan para ahli yang mereka bawa juga saling berhadapan, dengan hati-hati menatap medan perang, untuk menghindari kecelakaan. Dalam proses pertarungan di antara ketiga tuan tersebut, orang-orang terus berdatangan. Atau sendirian, dengan 3 atau 2 orang bekerja bersama, tetapi tidak ada pemuda, adalah wanita tua, atau pria parubaya. Pemuda macan tutul hitam dan 3 orang Su Liangfu Jia Qing, juga tidak bisa tidak berhenti berkelahi, saling berhadapan, tetapi juga dengan hati-hati menatap orang lain. Tidak ada orang lemah yang bisa berjalan di sini. Bahkan, di antara mereka ada beberapa pakar daftar asal Yang Jian. Tuan Shen Chuan, kedua orang tua ini juga ada di sini. Su Liangfu dan Jia Qing memandangi 2 lelaki tua di Dahongpo, wajah mereka bermartabat. Shen Chuan juga orang kuat dalam daftar asal Yang Jian. Daftar asal bukan hanya daftar Tianjiao muda, tetapi daftar berdasarkan kekuatan tempur asal. Selama kekuatannya cukup kuat, berapapun usianya, bisa masuk ke daftar sumber. Faktanya, jumlah Tianjiao muda di daftar aslinya tidak banyak, dan tidak akan pernah melebihi 300. Yang lain sudah tua dan kuat, bukan generasi muda. Zhou Yuan dalam keadaan aslinya hampir tidak ada habisnya dan memiliki kehidupan yang sama dengan alam semesta. Banyak orang tua di puncak asal tidak berani melangkah ke tingkat melintasi yang abadi, dan tidak berani mulai melintasi yang abadi, sehingga mereka bertahan di puncak asal untuk waktu yang lama. Beberapa orang telah tinggal di alam ini terlalu lama. Meskipun pada awalnya mereka kekurangan bakat, setelah bertahun-tahun berkultivasi dan menumpuk, kekuatan tempur mereka juga mengerikan. Misalnya, butuh waktu lama untuk memahami Yuan Shu, yang akan membawa Yuan Shu ke level yang luar biasa. Beberapa orang, setelah jangka waktu yang lama, akan selalu mendapat kesempatan untuk membiarkan akar sumber naik, atau membiarkan tubuh dan jiwa naik. Singkatnya, sangat sulit bagi beberapa orang tua yang telah bertahan di puncak asal selama bertahun-tahun tanpa henti untuk mengetahui kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Bagaimanapun, ini terlalu lama untuk hidup. Terkadang, waktu dapat menutupi beberapa kekurangan dalam bakat. Ini adalah peran Shen Chuan Erlao, yang peringkatnya tidak lebih rendah dari Su Liangfu dan Jia Qing dalam daftar asal Yang Jian. Selain Yang, ada juga banyak orang di Yin. Tidak ada yang disebut daftar sumber di dunia Yin, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ada beberapa ahli yang setara dengan daftar sumber. Situasi tiba-tiba menjadi rumit. Semua orang di tempat kejadian ingin mendapatkan hati dan jiwa di tangan mereka. Terutama orang tua. Yang paling mereka inginkan adalah materi jiwa di hati dan jiwa mereka, yang berharga dan dapat dipasarkan, dan mereka tidak dapat membelinya jika mereka mau. Alasan mengapa mereka tetap berada di puncak asal mula dan tidak berani melewati malapetaka abadi adalah karena mereka tidak yakin, atau takut mati. Begitu kita mulai merampok yang abadi, tidak akan ada jalan untuk kembali. Kita harus pergi sampai akhir, entah menjadi abadi atau jatuh. Misalnya, jika kamu tidak yakin tentang perampokan abadi kedua setelah kamu melewatinya, tidak mungkin untuk tetap berada di level 1. Jika terlalu lama, jika kamu tidak melewati Xianji akan menemukan kamu secara otomatis. Jadi, terlalu banyak orang yang tetap berada di atas sumber. Untuk kami berdua, kami tidak menginginkan jiwa, hanya materi jiwa di dalam jiwa.
Salah satu dari dua tetua Senchuan berbicara. Tidak mungkin, kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jalan pemuda macan tutul. Bagaimana kebanggaan generasi muda bisa merelakan jiwa dan materinya. Iblis muda Tianjiao semuanya tertarik pada keabadian. Terus terang, mereka memandang rendah orang-orang tua yang tinggal di puncak asal dan tidak berani melewati yang abadi. Bagaimana kamu bisa menjadi abadi jika kamu begitu penakut? Mereka gigih, tetapi mereka juga membutuhkan segala macam dukungan spiritual. Kalau begitu, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Salah satu dari dua tetua Senchuan berkata dengan dingin. Sua. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di dunia Yin tiba-tiba bergerak, berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke hati dan jiwanya. Kamu berani. Minuman dingin Su Liangfu, segera berhenti. Kebuntuan pecah. Tarik sehelai rambut dan gerakkan seluruh tubuh. Beberapa orang pindah, yang segera menyebabkan orang lain pindah. Sua-sua. Senchuan dua tua bersama, bergegas ke hati dan jiwa, tetapi dihentikan oleh macan kumbang muda. Jia Qing, serta para ahli lainnya, juga bertarung bersama. Di sekitar hati dan jiwa, huru-hara besar terjadi. Ada perkelahian di luar sana. Di dalam, Blooming melihat permukaan bola-bola. Kemudian mereka membuka mulut dan mencoba menelan materi jiwa, dengan cepat memurnikan. Mereka ingin memanfaatkan orang lain untuk memasuki jiwa, materi jiwa di sini, semuanya disempurnakan. Hal baik semacam ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Satu orang, satu bola, pemurnian jiwa dan materi, orang-orang di luar, juga putus asa. Uff. Ada yang tertusuk, tubuhnya robek dan jatuh di tempat. Itu salah satu dari 4 master yang dibawa Jia Qing. Dia dibunuh oleh seorang lelaki tua yang suram di dunia bawah. Orang tua yang suram ini juga memiliki kekuatan tempur dari daftar aslinya. Keempat bawahan yang dibawa oleh Jia Qing semuanya berada di puncak Benyuan, dan bahkan di puncak Benyuan, mereka semua ahli, tetapi masih ada celah besar antara mereka dan yang ada di daftar Benyuan. Perang, semakin tragis, dari waktu ke waktu seseorang jatuh.